Halo Himaktu, halo Medisi, halo semuanya. Jadi selamat datang di video STC Statmat ini. Jadi kita kali ini bakal dari Akprof bakal ngadain STC Statmat buat ujian besok Jumat ya. Dan buat kalian yang lagi belajar nih pakai video ini, gua doain semoga lancar lah ujiannya. Good luck. Dan jangan lupa subscribe, like dan juga komennya di bawah ya guys ya. Nah, jadi kali ini buat STC Statmat kali ini gue bakal bahas kurang lebih soal 4 angkatan dari 23 sampai 20. Kenapa 2019 enggak? Karena menurut gue pola pola soal di 2019 itu sama aja kayak angkatan-angkatan atas. Jadi cuma ganti fungsi aja. Jadi menurut gue kalian bakal bisa kalau kalian udah ngerjain latihan ya. Oke, gue yakin kalian pasti bisa kok. Oke, buat soal 23 kita langsung aja ya buat soal 23. Jadi di nomor satu kita dikasih variabel acak X bahwa X ini menyatakan banyaknya kecelakaan, di mana X-nya dikatakan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Nah, kita disuruh selidikin apakah Y sebagai penaksir, di mana Y itu sama dengan 1/n dari kali sigma XI, apakah dia itu konsisten untuk parameter lambdanya itu. Nah, kita ingat lagi kalau untuk menaksir konsisten, oh ya, shout out buat Rehan Summary karena udah membantu belajar materi-materi statmat. Jadi kalian kalau mau nyari-nyari materi statmat yang lengkap tuh tapi nggak terlalu panjang ada di Rehan Summary ya guys ya. Jadi di Rehan Summary bilang kalau penaksir dikatakan konsisten itu kalau memenuhi persamaan ini di mana di mana limit dari pertidaksamaan Chebyshev-nya itu bakal sama dengan satu. Nah, apa sih yang perlu kita cari? Di sini lihat, di sini kita bakal perlu yang namanya variance. Berarti kita harus cari variance-nya dulu gitu kan. Nah, oke. Nah, di sini step satu kita bakal cari variance dari y-nya dulu. Nah, biar biar apa ya? Gampang, kita selalu asumsiin di statement ini sampel-sampel itu berdistribusi asumsinya adalah IID, identik independent distribution. Jadi distribusinya bakal identik dan independent. Nah, kalau kita udah asumsikan ini, maka kita jabarin di sini. Var y, kan tadi y-nya seperan sama dengan sigma xi. Jadi sini masukin aja. Terus, nah ingat sifat variance. Kan konstanta kalau di dalam variance, terus mau dikeluarin, nanti di luar jadi dikuadratin. Makanya ini seperan dikeluarin jadi seperan kuadrat. Nah, terus sigma xi kita jabarin jadi x1 tambah x2 tambah bla 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 dan seterusnya sampai xn. Nah, kan di variance ataupun ekspektasi kalau ada penjumlahan kayak gini maka kita bisa jadiin masing-masing sebagai variansnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya ekspektasi dari X tambah X ya bisa jadi ekspektasi X tambah ekspektasi X tambah ekspektasi X gitu ya. Varians juga sama. Kalau kalian punya varian varian dari X1 tambah X2 tambah X3 bisa jadi varian X1 tambah varian X2 tambah varian X3 dan seterusnya. Itu kita dulu belajar di PTP kalau nggak salah ya. Nah, jadi kan bentuknya jadi kayak gini. Varian X1 tambah varian X2 tambah dan seterusnya. Nah, terus karena tadi kita asumsikan X-nya berdistribusi independen dan identik, makanya kita bisa bilang X1 sama X2 sama X3 itu akan sama distribusinya kan. Otomatis variansnya juga sama. Nah, kalau variansnya sama, berarti kita bisa bilang varian X1 itu akan sama kayak varian X. Varian ini nih. Jadi varian X1 bakal sama kayak varian X. Terus varian X2 bakal sama juga kayak varian X. Kan tadi identik dan independen. Identik, ada kata kuncinya identik. Nah, makanya kalau kita punya var X tambah var X tambah var X sejumlah N, makanya kita punya bisa jadi N kali var X. Ya kan? Kalau misalnya kita punya 5 sampel dan semua sampel itu sama, ya berarti kita bisa bilang kita punya apa ya 5 kali sampel yang sama gitu, 5x. Nah, ini juga kita punya n sampel yang sama identik, makanya kita bisa bilang n varia r n var x gitu. Nah, ini ya, jadi n nya keluar terus seper n kuadrat dikali n nya dicoret ya, jadi sisa seper n kali var x atau var x per n. Nah, var x ini kan berarti varians dari populasi kan. Varians dari populasi simbolnya apa? Varians dari populasi simbolnya sigma x kuadrat. Nah, itu hasil variansnya. Terus kita lihat lagi tadi dari Raihan Summary ya. Kita perlu k. Kita perlu nyari 1 min seper k. 1 min seper k kuadrat. Ini gue liatin di contohnya aja deh. Jadi kita perlu nyari limit ini nih, limit n menuju tak hingga
limit n menuju hingga dari 1 min seper k kuadrat. Nah, k itu apa? Nah, k itu didefinisin dari yang tulisan merah ini. Oke, gue langsung ke coretan gue aja. Jadi, kita misalin, kita dari Anda tahu, ini tuh rumusan error ya. Rumusan error tuh k kali akar varians x. Nah, berarti kan di sini kalau kita mencari k, berarti k itu sama dengan error dibagi var x kan. Var x-nya pindah ke kiri aja kan. Nah, berarti karena var x-nya tadi sigma x kuadrat dibagi n. Nah, berarti kita masukin ke sini, sigma x kuadratnya bakal tetap di bawah kan. Ini kan jadi gini. Sigma x kuadrat per n dicoret kan, hilang. Nah, berarti di bawah jadi sigma x doang. Atasnya, di atas tetap akar n. Ya kan? Nah, terus berarti kalau kita punya k sama dengan error kali akar n per sigma x, kalau k-nya kita kuadratin, kita bakal punya error kuadrat, akar n-nya hilang, sigma x kuadrat. Jadilah ini, ya kan? Nah, kalau kita udah punya k kuadrat, tinggal kita masukin ke persamaan limitnya. Tentukan limit dari persamaan Chebyshev-nya. Jadi limit dari n menuju hingga dari 1 min seper k kuadrat. Nah, masukin nih. Tadi kan seper k kuadrat kan? Berarti jadi seper error kuadrat n per sigma kuadrat x. Berarti kita sederhanain kan, ini jadi di atas kan. Jadi sigma kuadrat x per error kuadrat kali n. Nah, ini jadi ini kan. Nah, udah tuh. Nah, ingat kan n menuju hingga ya. Kalian ingat gak sih dulu di kalkulus kalau limit dari 1 per hingga itu jadi 0. Nah, ini lihat kan, ini jadi konstanta per hingga kan, karena n-nya di bawah kan. Jadi ini jadinya limit dari sigma kuadrat x per error kuadrat kali n itu jadinya 0. Makanya ini jadi 1. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, gitu guys. Jadi pokoknya kalau kalian nemu limitnya dengan n-nya di bawah, itu pasti dia konsisten dengan hasil limitnya 1. Jadi terbukti bahwa si y tadi adalah penaksir yang konsisten. Jadi overall step by stepnya adalah kalian harus cari variansnya dulu. Setelah kalian ketemu varians, kalian masukin ke rumusan ini. Nanti kalian ketemu k, cari k kuadratnya. K kuadratnya ketemu, kalian masukin ke limitnya. Kalau limitnya hasilnya 1, ya berarti dia konsisten. Kalau dia nggak 1, ya dia nggak konsisten, gitu aja. Nah, terus kita bakal ngerjain lagi nomor 2 ya. Aduh, bentar. Coretan yang mana ya? Ntar guys, gue benerin dulu coretannya. Oke, lanjut. Jadi, tadi kita yang A udah selidiki apakah Y konsisten. Terus yang B kita dikasih tahu lagi nih. Jadi, lambda itu adalah rata-rata banyaknya klaim asuransi kendaraan per bulan. Nah, kita dikasih tahu dua fungsi baru nih. Yang pertama f lambda. Itu f lambda, dia fungsinya 3 lambda kuadrat per n minus 1 pangkat 3. Kalau fx dengan syarat lambda, dia fungsinya ini. Nah, kita suruh nentuin penaksir dengan metode Bayes. Jadi, kalau mungkin gue nggak ingat di kelas kita bahas bias secara detail apa enggak, tapi mungkin gue bakal kasih materi singkat tentang bias di sini. Jadi kita ingat dulu di PTP bahwa peluang bersyarat dari A bersyarat B itu adalah gabungannya PA, B dibagi sama syaratnya itu sendiri, PB. Nah, otomatis kan di sini kita bisa nemu persamaan bahwa PA, B ini adalah PA, B ini adalah PA syarat B kali PB kan. Seperti yang udah gue tulis di persamaan 1 sini. Nah, terus kalau kita balik PB bersyarat A, sama aja. PA, B juga, tapi dibagi syaratnya jadi PA. Nah, berarti di sini PA, B jadi PB syarat A dikali PA kan. Seperti yang udah gue tulis di persamaan sini. Ya kan? Ini PA-nya tinggal pindah ke kiri nih, jadi dikali. Ini PB-nya pindah ke kiri jadi dikali, ya kan? Nah, kita punya dua persamaan nih, 1 dan 2. Oh, ini kan PA, B sama dengan bla bla bla. Ini juga PA, B sama dengan bla bla bla. Nah, berarti dua ini bisa kita sama denganin. Ya kan? Jadi PA syarat B kali PB bakal sama kayak ini, PB syarat A dikali PA. Nah, karena ini sama, maka kalau kita mau cari tahu PAB, berarti PAB adalah ini dibagi ini dong, PB.
Jadi PA syarat B adalah PB syarat A dikali PA dibagi sama PB. Nah, kenapa gue ngasih tahu rules dari peluang bersyarat ini? Karena konteksnya sama aja. Kita eh, bisa anggap A ini adalah si lambda dan B adalah si x1, x2 dan seterusnya. Nah, jadi gini, kalau kita mau nyari penaksir parameter dengan metode bias, itu kita akan nyari ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyarat dari apa? Bersyarat dari lambda, bersyarat x1, x2 dan seterusnya xn. Nah, kan ini kita mencari ekspektasi bersyarat lambda ekspektasi lambda bersyarat x ya. Nah, berarti kan apa namanya? Integralnya itu akan jadi si variabelnya itu sendiri lambda dikali sama fungsi dari ekspektasinya ini. Jadi lambda dikali sama fungsi bersyaratnya. Ya kan? Ekspektasi bersyarat tuh si variabelnya dikali sama fungsi bersyaratnya itu sendiri. Kak, yang dulu pernah dibahas di Statmat 1 deh kalau nggak salah. Nah, terus kan karena ini kita ekspektasinya terhadap lambda kan. Makanya kita integralnya juga terhadap lambda, d theta. Nah, batas lambda itu berapa? Tadi batas lambda di soal dibilang kalau dia ini 0 sampai n-1. Makanya di sini gue integralin 0 sampai n-1 dengan integralnya terhadap d lambda. Nah, terus di sini kita jabarin f lambda bersyarat x itu pakai rules pembagian yang udah kita buat tadi. Kenapa harus dijabarin ya? Karena f lambda bersyarat x emang dikasih di soal. Coba kita cek. Nggak ada, adanya f x bersyarat lambda sama f lambda. Nggak ada ya. Jadi makanya kita harus cari. Nah, kan kita bisa anggap ini A, ini B kan. Kalau ngikutin rules ini, berarti tinggal kita balik. Ini B bersyarat A dikali PA-nya itu sendiri dibagi sama PB-nya kan? Iya nggak? Lihat, ini B, ini juga B. Ya kan? Ini A, ini juga A di sini. Ya kan? Sama kan? Jadi A syarat B itu sama dengan B syarat A kali PA per PB. X syarat lambda dikali F lambda per Fx. Nah, sama kayak aturan peluang bersyarat tadi. Nah, setelah ini apa? Nah, baru kita bisa pakai yang udah dikasih soal nih. Ini kan apa namanya? F lambda kita udah dikasih di soal kan. F lambda tadi mana nih? F lambda tuh ini. F lambda udah dikasih di soal. Terus apa lagi? Fx bersyarat lambda. Fx bersyarat lambda udah dikasih di soal. Terus yang bawah juga udah ada kan. Sama aja. Jadi udah tinggal kita masukin aja. Nah, terus kita lihat nih penjabarannya. Nah, ini. Jadi kita substitusi. Tadi kan ini ada f x1, x2 dan seterusnya sampai xn bersyarat lambda. Berarti kan fx1 dikali bersyarat lambda dikali fx2 bersyarat lambda dikali fx3 bersyarat lambda. Jadinya likelihood. Ya kan? Ini sama aja kayak fx1 bersyarat lambda dikali fx2 bersyarat lambda dan seterusnya. Nah, makanya ntar ya. Nah, makanya di sini gue lakuin sigma perkalian dari fx lambda itu sendiri. Kan tadi fx lambda tuh ini ya si min lambda lambda x per x faktorial kan. Nah, kalau f x1, x2 dan seterusnya lambda ya berarti perkalian dari fungsi itu sendiri. Nah, makanya jadi kayak gini. Atau bisa kita sebut juga likelihood-nya ya. Nah, terus yang ini kan fungsi ininya aja, fungsi lambdanya aja tadi tinggal masukin aja kan dari soalnya. Yang bawahnya juga sama tinggal masukin aja dikali lambdanya tadi karena dari integral ekspektasinya kan. Nah, terus kita selesai nih. Nah, lihat di sini. Ini kan perkalian dari ini ya, dari fungsi Poisson ya. Nih, kalau e min lambda dikali terus-terusan jadi kayak gini. Ini kan kalau kita jabarin gini. E min lambda lambda x1 faktorial dikali E min lambda
lambda x2 per x2 faktorial. Dan seterusnya kan. Nah, ini kan lihat E min lambdanya dikalikan sebanyak N kali. Berarti ini jadi E pangkat min N lambda. Terus lambda x1-nya dikalikan sampai N. Nah, berarti ini kan ingat ya sifat perkalian ya. Jadi kalau dikali nanti pangkatnya jadi ditambah kan. Kayak 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu jadinya 2 pangkat 5 kan. Nah, ini sama juga. Berarti lambda x1 dikali lambda x2 dikali lambda seterusnya berarti adalah lambda sigma dari xi. Ya kan? Sigma kan penjumlahan. Jadi x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 gitu kan. Nah, terus kalau yang x faktorial gimana? Ya udah, berarti perkalian dari x1 faktorial dikali x2 faktorial dan seterusnya. Atau ya kita tulis saja sigma perkalian dari xi faktorial gitu kan. Nah, makanya di sini bentuknya bisa jadi kayak gini nih. Lihat. Ya kan? Sama kan kayak ini. Nah, situ. Jadi aduh, sorry nge-lag guys. Nah, udah kan? Jadi yang atas sama bawah ini disederhanain jadi bentuk ini. Nah, terus kita satuin. Kan ini integralnya terhadap theta. Berarti yang bukan theta kita anggap konstanta dong, bisa kita buang. Nah, ya udah. Berarti mana yang bukan bukan nggak ada theta? Ini kan, ini n-1 3 terus ini perkalian dari x-nya. Nah, itu kita keluarin. Makanya di sini ini jadi keluar nih. Jadi keluar nih di sini. Nah, sisanya apa? Sisanya yang punya lambda. Ini punya lambda, 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 ya kan? Nah, terus tinggal kita kaliin aja deh. Kan lambda kali lambda sigma x. Ingat, sifat perkalian. Berarti kan lambda pangkat 1 kali lambda sigma x. Jadinya lambda kali lambda pangkat sigma x plus 1. Ya kan, sifat pangkat. Nah, terus dikali lagi sama lambda per kuadrat. Berarti lambda sigma x plus 1. Aduh, sorry, tulisannya jelek banget ya. Lambda sigma x plus 1 ditambah 2. Jadi lambda sigma x tambah 3. Nah, itu. Makanya di sini jadi ini mana? Lambda sigma x tambah 3. Nah, terus di ini lagi. Ini sisa E min n lambda. Gak punya teman kan dia, lambdanya siapa lagi? Gak ada lagi. Ya udah, berarti lanjutin aja, taruh bawah aja lah, nggak usah diapa-apain nih. Nah, yang bawah juga sama, tapi lihat yang bawah lambdanya cuma lambda sigma x dikali lambda kuadrat, berarti sigma x pangkatnya jadi sigma x tambah 2, ya kan? Makanya jadi sigma x tambah 2. Sama bawahnya juga E min n lambda. Nah, di soal kita udah dikasih petunjuk nih. Sorry bentar. Ini kan tadi atas sama bawah konstanta yang dikeluarin sama ya. 3 per n min 1 pangkat 3 perkalian x dan bawahnya juga sama. Jadi bisa kita coret kan. Nah, terus kita di soal dikasih petunjuk tuh. Ada di soal 23 ya, gue nggak bisa buka ini lagi. Oh ini dia nggak ada nih. Nah, nih dikasih petunjuk bahwa integral 0 sampai n min 1 dari e min n lambda lambda kali sigma xi itu adalah ini hasilnya. Nah, ya udah dengan petunjuk itu kita bisa selesain. Jadi gini. Nih, ini kan kalau kalian lihat bentuknya sama ya, petunjuknya ini e n min lambda kali lambda sigma xi. Sementara bentuk kita lambda sigma x plus 3 dikali e n min sigma. Sama dong bentuknya, ya kan? Nah, makanya tinggal kita selesaiin aja integralnya pakai petunjuk ini. Nah, lihat apa sih hasilnya? Hasilnya e pangkat n min lambda masih ada. Terus dikali lambda pangkat 1 plus sigma i. Oh, jadi pangkat lambdanya ditambah 1 aja berarti. Oh, ya udah berarti hasil dari integral ini adalah lambda sigma x plus 3 plus 1. Berarti jadi lambda sigma xi plus 4 ya kan. En min lambdanya tetap. Kalau yang bawah sigma x plus 2 tambahin 1 berarti jadi lambda 3 tambah sigma xi atau sigma xi tambah 3. Nah, itu hasil integralnya. Nah, ini ada yang sama kan? En min lambda kita coret. Terus ini juga bisa kita coret nih. Lambda sigma xi-nya. Ya kan? Kan ini lambda kalau
Ingat tadi gue bilang, kalau pangkat ditambah itu berasal dari perkalian bilangan, ya kan? Ingat sifat bilangan pangkat, kalau bilangannya dikali berarti pangkatnya ditambah. Ya, gitu kan. Nah, ini kan berarti sama aja kayak lambda pangkat 4, lambda pangkat 3 dikali lambda sigma xi per lambda sigma xi, ya kan? Ini bisa kita coret kan? Sisa lambda pangkat 4 per lambda pangkat 3. Kita coret jadinya sisa lambda pangkat 1. Itu dia, guys. Makanya jadi penaksir bias dari lambda itu adalah si lambda itu sendiri. Nah, mungkin ini sedikit tambahan, kalau misalkan kalau nggak ada petunjuk gimana, kan ya namanya petunjuk nggak selalu bisa ada kan, maksudnya bisa jadi dikasih clue, bisa jadi ya enggak juga. Nah, gimana kalau nggak ada petunjuk? Nah, sebenarnya kalian bisa notice kalau maksud gua kalau open book, harusnya kalian bisa lihat deh kalau ini tuh mirip-mirip bentuknya sama fungsi gamma. Nah, cuma perlu kita manipulasi dikit nih. Jadi kita bisa ambil substitusi n lambda. Jadi ketika kita ambil substitusi n lambda, maka lambdanya adalah u dibagi n kan. N-nya tinggal pindahin ke sini kan. Nah, maka turunannya adalah d lambda per du itu sama dengan 1 n kan, atau d lambda sama dengan du per n, ya kan. Nah, terus kita lihat batasnya. Jadi kita lihat dulu kalau di sini tadi lambdanya itu dari 0 sampai n-1, ya kan. Nah, kita lihat di persamaan ini. Kalau lambdanya 0, u-nya berapa sih? Kalau lambdanya 0, ya u-nya 0 juga kan. Tapi kalau lambdanya n-1, u-nya berapa? U-nya ya n dikali n-1, ya kan? Kan kan u n lambda. Lah, kan tadi lambdanya n-1, berarti jadi n-1. Nah, gitu. Makanya batas atas integral gua bisa berubah jadi n-1 gitu. Jadi kalau kalian substitusi, jangan lupa perhatiin juga batasnya berubah nggak sih gitu. Nah, udah kan? Nah, ini jadi berubah. Tadi lambdanya tadi kita ubah jadi u per n kan. Ini makanya di sini jadi u per n. Di sini jadi u per n, terus juga n lambdanya diubah jadi u, ya kan? Diubah jadi u. Terus d lambdanya jadi du per n. Nah, udah tuh sama kayak tadi. Kan integralnya terhadap du, berarti yang bukan u dikeluarin dong jadi konstanta, ya kan. Nah, berarti n-nya dikeluarin. Di sini kan ada n sigma x pangkat 3, di sini ada n pangkat min 1 kan. Ya, pangkat 1. Makanya di sini keluarnya jadi n sigma x plus 4, karena sigma x plus 3 plus 1, ya kan. Ini juga nih sigma x plus 2, di sini ada pangkat 1. Makanya di sini jadi sigma x plus 3. 2 tambah 1 3 kan. Nah, udah. Terus lihat. Nah, di sini integralnya jadi udah hampir mirip sama integral gamma, tapi kalau kita tahu kan fungsi gamma itu batas atasnya tak hingga kan. Tapi ini batas atasnya n-1. Nah, berarti eh, kita kita bakal kenal yang namanya incomplete lower gamma. Ini seingat gua ada di PPT ya kalau nggak salah, tapi kalau nggak ada ya boleh tambahin citat kalian dah. Jadi kalau ada integral dari 0 sampai x dengan bentuknya u a min 1 dikali e min u. Ini kan u dikali e min u ya, udah sama ya. Itu dia bakal jadi incomplete lower gamma kayak gini simbolnya, a plus 1, x. Nah, makanya hasil integralnya jadi gini. Kok ini ada 1 n? Ini ada 1 n karena ya ini dicoret ya. Coret, coret, pangkat 4 dikurang 3, berarti sisa n pangkat 1 kan. Nah, terus apa lagi? Ini jadi kenapa gamma alfanya jadi x pangkat sigma x plus 4? Karena di sini kan notasinya amin 1 ya. Nah, berarti kan kalau mau dibuat bentuk sama yang juga amin 1 juga, berarti ini harus sigma x plus 4 min 1 gitu kan. Biar hasilnya sigma x plus 3. Makanya di sini alfanya sigma x plus 4, koma x parameternya. X itu ya si batas atasnya sendiri kan, jadi n-1. Bawahnya juga sama. Nah, terus kalian bisa lihat kalau misalkan
fungsi priornya tuh si f lambda tadi itu nggak kita batasin di n-1, tapi kita batasin di tak hingga. Kalau kita batasin di tak hingga, maka si incomplete gamma tidak lengkap ini itu bakal jadi fungsi gamma yang asli yang kita kenal kan, gamma gamma yang asli itu sama dengan alpha min 1 faktorial kan. Nah, makanya ini bisa jadi gamma sigma x plus 4 sama gamma sigma x plus 3. Terus ngitungnya gimana? Berarti ya sigma x plus 3 faktorial A min 1 faktorial kan, berarti sigma x plus 4 min 1 faktorial, jadi sigma x plus 3. Ini juga jadi sigma x plus 2 faktorial. Nah, ini kan berarti kalau dijabarin gini ya, sigma x plus 3 kali sigma x plus 2 faktorial kan. Terus bawahnya sigma x plus 2 faktorial kan. Coret. Nah, makanya jadi sisa sigma x plus 3 doang. Nah, gitu. Nah, terus kita ketemu sisanya sigma x plus 3 dibagi n. Tadi jangan lupa seper n-nya. Nah, ketemulah hasilnya adalah sigma x per n, atau dengan kata lain x bar ditambah 3 per n. Itu penaksir biasnya kalau misalkan ukuran sampelnya atau n menjadi tak hingga. Nah, kita lihat kalau ini kita limitkan n-nya menjadi tak hingga. Nih, jika diamati untuk ukuran sampel yang besar di mana n-nya menjadi tak hingga, nah kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa limit n menuju tak hingga dari x bar plus 3n, ini kan limit n menuju tak hingga dari 3 per n itu kan jadi sama aja kayak 3 per tak hingga ya, atau jadi 0 kan. Makanya jadi x bar plus 0. Ingat, x bar itu hasil penaksir dari MLE. Oh, ternyata kita bisa lihat kalau ukuran sampel yang besar, bias sama MLE itu sama gitu. Nah, ini tambahan aja ya buat kalau misalkan gak ada petunjuk. Oke, next kita ke nomor 2 ya. Mana nomor 2? Oh, ini nomor 2. Nah, buat di nomor 2 kita dikasih tahu suatu fungsi nih. Jadi ada fx dengan parameternya theta. Parameter theta ya. Fungsinya itu 2 per theta kuadrat kali theta min x. X-nya dibatasin 0 sampai theta. Nah, kita suruh cari penaksir metode momen dan penaksir MLE-nya. Nah, sabar, nggak usah takut kalau kalian lihat simbol-simbol ini. Ingat aja step-step yang udah diajarin di kelas. Jadi kalau kita ke MLE dulu ya. Kalau MLE aja dari namanya udah maximum likelihood estimation kan. Maximum likelihood. Berarti kita akan memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu fungsi likelihoodnya apa. Nah, fungsi likelihood itu perkalian dari fungsinya itu sendiri. Jadi ini notasinya. Maksudnya apa perkalian dari fungsinya itu sendiri? Ya, kan kita tahu apa ya, variabel acak x itu pasti punya sampel x1, x2 dan seterusnya kan. Nah, fungsi likelihood itu ngaliin setiap x ini sendiri. Jadi fx1 dikali fx2 dikali dan seterusnya sampai fxn. Nah, kita harus cari ini. Nah, sama kayak yang di bias tadi ya, perkaliannya. Nah, berarti kan eh ini apa ya notasinya, gue lupa. Anggap aja gue bilangnya sigma perkalian gitu aja ya. Jadi sigma perkalian dari 2 per theta kuadrat kali theta min xi. Nah, ini kan konstanta, ya kan? Berarti kan nanti jadi 2 per theta kuadrat bla 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 dikali 2 per theta kuadrat bla bla bla. Ini kan berarti 2 per theta kuadrat dikalikan sebanyak n kan. Makanya jadi 2 per theta kuadrat pangkat n. Nah, gitu. Makanya di sini jadi 2 per theta kuadrat pangkat n. Terus yang dalam ini gimana? Ya udah biarin aja, berarti theta min x1 dikali theta min x2 dan seterusnya. Makanya gue biarin dalam bentuk kayak gini. Ya karena nggak bisa disederhanain. Mau disederhanain gimana? Maksudnya kan ini mereka satu kesatuan ya. Nggak bisa kita pisahin. Ketemulah fungsi likelihoodnya adalah ini. 2 per theta kuadrat pangkat n kali sigma perkalian dari theta min xi. Nah, setelah kita tentuin apa namanya, fungsi likelihoodnya, boleh kita lenkan, kita likelihoodkan buat mempermudah. Sebenarnya kalau di kelas kita belajar tuh uh, log likelihood di len kan itu cuma boleh untuk keluarga fungsi eksponensial kan. Cuma gua rasa setelah baca-baca lagi di beberapa forum di Google tuh sebenarnya nggak harus eksponensial, tapi memang memudahkan untuk eksponensial. Jadi buat keluarga apapun boleh selagi itu memang memudahkan.
gitu. Tapi kalau emang kalian lihat dari awal fungsi likelihoodnya, oh udah mudah nih, ya udah nggak usah dilenin lagi. Ini kan ribet nih, ada perkalian kan. Nanti kalian mau mau bikin turunan dari perkalian gimana coba? Susah kan? Makanya dilen kan. Nah, udah dilenin, lenin ya. Jadi ini kan dikali, berarti aturan aturan logaritma kalau dikali jadi ditambah kan. Berarti berarti len ini ditambah len ini, ya kan? Makanya jadi kayak gini. Nah, terus yang ini pembagian, aturan logaritma berpembagian jadinya dikurang. Berarti len 2 dikurang sama 2 len theta kuadrat. Kok ada n di sini? Kenapa ada n? Karena aturan logaritma lagi. Log kalau dalamnya dipangkatkan, pangkatnya bisa keluar jadi perkalian. Makanya ini n kali len-nya itu sendiri. 2n kali len-nya itu sendiri. Nah, lihat ini len dari perkalian. Ingat, gue bilang tadi aturan logaritma buat perkalian itu adalah penjumlahan. Makanya eh, simbol yang tadinya ini bakal berubah jadi ini, ya kan? Ibaratnya len 1 dikali 2 itu sama aja kayak len 1 ditambah 2 gitu. Gitu kan. Makanya bisa jadi ini. Nah, udah kita punya nih fungsi log likelihoodnya. Baru ingat kita tentuin syarat cukup. Syarat cukup tuh apa sih? Syarat cukup itu kita cari turunan pertama sama dengan nol. Kenapa sih turunan pertama harus sama dengan nol? Karena tadi kita mau memaksimumkan fungsi likelihood. Kan kita tahu dulu di kalkulus, kalau kita mau mencari maksimum suatu fungsi, kita harus lidikin dia stasioner di mana. Cara nyelidikin dia stasioner di mana itu adalah dengan turunan pertamanya disama denganin nol gitu. Makanya, jadi di sini turunin turunin pertama terhadap theta, ya kan? Kalau turun terhadap theta, berarti kita lihat sini ini nggak ada theta, berarti nol kan, konstanta. Ini 2n len theta turunannya apa? Seper theta, berarti jadi 2n per theta. Terus ini kan apa ya? Tetanya ada di dalam fungsi kan? Kita pakai aturan rantai. Berarti turunan dalamnya apa? Satu kan? Karena theta min xi, turunan theta satu, turunan xi nol, berarti satu per fungsinya tulis lagi. Nah, sesimpel itu kok aturan rantai itu aturan dalamnya apa, fungsinya tulis lagi buat log kayak gitu. Makanya di sini turunannya bisa kayak gini ya. Ntar gua hapus dulu. Oke, nah jadi kayak gini kan selesai. Nah, sama dengan nol kan? Sama dengan nol. Ini 2n per tetanya kita pindah aja ke kanan biar biar positif kan, negatif pindah ruas jadi positif kan. Nah, jadi persamaannya kayak gini. Nah, di sini kan harusnya kita nemu persamaan kalau di kelas kita belajar harusnya nemu theta MLE sama dengan apa gitu kan. Bla 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 bla. Cuma kan ini bentuknya ini dalam apa ya? Dia gandeng sama X gitu. Dan dalam sigma juga lagi susah kan. Kita nggak bisa cara apa cari tahu bentuk eksplisitnya gimana gitu. Karena kita nggak bisa ngeluarin si theta itu sendiri. Jadi ya udah kita kita biarin aja dalam bentuk persamaan kayak gini. Kita namain persamaan satu deh. Karena nanti perlu nih, makanya gue namain. Nah, udah cukup. Kita perlu syarat perlu. Kenapa kita perlu syarat perlu? Karena tadi gue bilang syarat cukup itu kita cuma nyari titik stasionernya. Stasioner itu bisa maksimum, bisa di minimum, bisa di pucuk, bisa di jurang gitu kan. Nah, kalau kita mau tahu stasioner yang di pucuk atau stasioner yang di maksimum, berarti kita harus cari turunan keduanya juga. Turunan keduanya harus kurang dari nol atau turunan keduanya harus negatif. Jadi, kalau turunan keduanya negatif dan turun pertamanya sama dengan nol ada, berarti dia maksimum gitu. Udah, berarti dari persamaan ini kita turunin dua kali kan. Berarti kita turunin sekali lagi kan. Jadi 2n per theta kita turunin berarti jadi 2n per theta kuadrat kan. Terus juga ini sigmanya turunan dari sigma itu ya tetap sigma itu sendiri kan. Kan turunan dari penjumlahan jadi misalnya gini, turunan dari x kuadrat tambah x kuadrat tambah x kuadrat itu kan 2x tambah 2x tambah 2x. Yang mana sama aja gue bilang kayak sigma x kuadrat turunannya sama dengan sigma 2x gitu kan. Jadi sigmanya tetap ya kan. Intermezzo dikit mungkin buat kalian yang lupa gitu. Nah,
sigmanya tetap, kita tinggal fokus ke yang bawah ini. Lagi-lagi pakai aturan rantai kan, theta min xi pangkat 1 kan, berarti turunannya ingat aturan rantainya, berarti satunya turun, terus ini ditambah 1, berarti sigma min xi min 2 ya, sorry min 1, ini kan min ya, sorry sorry. Min 1 dikurang 1 dikali sama turunan dalamnya. Turunan dalamnya mana? Turunan theta 1, turunan xi 0, berarti 1. Makanya jawabannya adalah theta min xi pangkat min 2 atau seper theta min xi kuadrat. Gitu ya guys ya. Nah, udah nih ketemu turunan keduanya ini. Kita harus buktiin dia bener nggak kurang dari 0. Nah, cara buktiinnya gimana? Cara buktiinnya kita jabarin dulu 2n per theta kuadratnya. Ini kan bisa pisah satu ya seper tetanya. Jadi seper theta dikali 2n per theta, ya kan? Ini kan bawahnya kalau kita kali balik jadi theta kuadrat juga kan? Sama aja kan? Nah, kenapa gue pisah? Karena ini 2n per theta. Coba kita lihat lagi di persamaan 1. Nah, ternyata dari persamaan 1, 2n per theta itu sama aja kayak sigma seper theta min xi. Ya udah dong, gue bisa ganti 2n per theta jadi sigma seper theta min xi, ya kan? Makanya di sini gue ubah nih ini jadi ini. Nah, udah diubah jadi ini tetanya jangan di luar, kasihan. Masukin dalam sini. Jadi 1 per theta dikali theta min xi itu sendiri, ya kan? Nah, udah nih. Nah, ini kita tinggal lihat nih. Kalau kita mau ini dikurang ini sama dengan negatif. Jadi gini, misalkan ini A, misalkan ini B. Nah, kalau kita mau A kurang B negatif, berarti yang B harus lebih besar dong. Ya kan? B harus lebih besar daripada A dong. Ibaratnya kalau mau negatif berarti ini A misalkan 1, B 2, 1 kurang 2 min 1, bener kan? Nah, makanya di sini gue tulis untuk setiap I harus 1 per theta min xi kuadrat itu lebih dari 1 per theta kali theta min xi. Nah, tapi kalian lihat, kalau ini mau lebih besar dari ini, maka ini harus lebih kecil dari ini. Ya nggak sih? Gini, 1 per 0,5 sama 1 per berapa ya? 2 gitu. Ini lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Kenapa? Karena 1 per 0,5 itu hasilnya 2. Sementara 1 per 2 hasilnya 0,5. Artinya, untuk pecahan 1 per kayak gini, semakin kecil penyebutnya, semakin gede hasil akhirnya, ya kan? Ya kan? Nah, kalau kita mau ini gede, lebih gede dari ini, maka ini harus sekecil mungkin dari ini, ya kan? Nah, itu. Baru gue hapus dulu guys ya. Nah, makanya di sini gue tulis sehingga theta min xi kuadrat harus lebih kecil dari theta kali theta min xi. Nah, kalau ini akibatnya kita buat persamaan di sini nih. Theta min xi kuadrat kurang dari theta kali theta min xi. Bisa dong gua sama-sama bagi theta min xi, ini coret jadi 1 kan. Makanya jadi theta min xi dikurang theta. Oh, ini bisa gua ini nih, gua selesain theta min xi kurang dari theta, berarti theta min theta kurang dari xi atau xi lebih dari 0. Nah, kita lihat interval soalnya. Oh, soalnya bilang x itu lebih dari 0 kurang dari theta. Loh, berarti pembuktian kita benar dong bahwa mereka MLA ini maksimum karena sesuai dengan intervalnya gitu, interval dari fungsinya gitu. Makanya terbukti bahwa penaksirnya adalah maksimum. Karena ini xi-nya udah lebih dari 0, bener. Xi-nya juga harus kurang dari theta. Kenapa kalau xi-nya nggak kurang dari theta di sini jadi apa? Jadi kalau di sini xi-nya nggak kurang dari theta berarti di sini bisa negatif kan? Loh, emang theta boleh negatif? Nggak boleh. Theta juga harus lebih dari 0 kan? Makanya udah sesuai sama interval awal berarti kita pembuktiannya bener nih. Berarti penaksir MLA-nya
udah maksimum. Nah, ya walaupun theta penaksirnya nggak ketemu, tapi ya kita udah buktikan lah bahwa seandainya ketemu, berarti penaksirnya itu pasti maksimum gitu. Nah, ML-nya udah, terus kita cari metode momen. Nah, metode momen ini sebenarnya gampang. Jadi di metode momen, teorinya cuma satu. Eh, Momen dari populasi itu bakal sama aja kayak momen dari sampel. Nah, ini momen dari sampel ya, ini momen dari populasi. Jadi teorinya cuma satu, itu aja. Terus kapan gue harus pakai momen satu, momen kedua dan seterusnya? Lihat parameternya. Kalau parameternya ada satu, ya pakai momen satu. Parameter ada dua, pakai momen dua. Tapi itu nggak selalu ya. Tapi jadi bisa aja parameternya cuma ada satu, tapi kita bisa pakai momen kedua. Kenapa? Itu kasus khusus kalau misalkan pas kita cari pakai momen ke satu, ternyata rata ekspektasinya hasilnya nol. Ya kalau nol mah kita persamaan ini juga jadi nol kan? Apa namanya hasil parameternya? Ya udah kita cari pakai momen kedua. Kalau momen kedua nggak nol ya kita pakai momen kedua gitu. Udah teori dari momen cuma itu doang. Lebih gampang dari MLE, lebih simpel dari MLE. Berarti tadi objektifnya apa? Kita harus cari momen dari populasinya dulu, EX. Caranya ya kita integralin kayak kita belajar di PTP. X dikali sama fungsinya itu sendiri. Nah, kita jabarin integralnya. Ini konstanta bisa dikeluarin kan, jadi keluar gini. Terus ini theta min X dikali X. Berarti kita pisahin aja jadi dua integral. X kali theta. X kali theta. Terus X kali min X. Jadi min X kuadrat. Nah, ketemulah hasil integralnya sepertiga theta. Nah, yaudah kan tadi gue bilang teorinya adalah momen populasi akan sama dengan momen sampel ya. Jadi notasinya tuh M. Ini harusnya M1 ya. Jadi M populasi 1, momen populasi 1 sama dengan momen sampel 1. EX sama dengan momen sampel. Momen populasinya sepertiga theta, momen sampelnya seper N kali sigma XI atau X bar ya kan. Nah, berarti tetanya adalah 3 ini pindahin X ini. Ya kan berarti tetanya adalah 3 kali X bar. Nah, udah itu dia. Theta momennya adalah 3 kali X bar. Udah sesimpel itu momen. Nah, dua udah selesai, kita ke nomor 3 ya guys ya. Nah, nomor 3 nih agak-agak jelimet ya, cuma santai aja. Jadi, di nomor 3 kita dikasih tahu nih, ada Y1 kurang dari Y2 kurang dari dan seterusnya sampai YN, itu statistik order. Statistik order kita belajar di step 1 ya guys ya. Nah, statistik order dari variabel acak X. Jadi maksudnya apa sih? Jadi Y1 itu berarti nilai X terkecil. Kan X ada banyak tuh. X ada X1, X2, X3. Nah, Y1 itu nilai terkecil dari semua ini. Jadi minimum dari X1, X2, X3. Nah, kalau Y2 berarti nilai terkecil kedua dari semua ini. Nah, kalau YN apa dong? Kalau YN itu nilai eh, terbesar. Nilai terbesar dari X1, X2, X3. Ya, atau kalau dibahasakan dalam minimum berarti nilai minimum paling terakhir gitu kan. Nah, nah, terus kita dikasih static order ini, kita disuruh cari kalau penaksir parameter tetanya sama dengan yn, tentukan c agar c kali yn. Oh ini unbiased ya harusnya ini. Unbiased. Gue lupa tulis ini. Ya kan unbiased kan, bentar. Ya unbiased. Unbiased. Nah, kita suruh tentuin ini nih. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu dong PDF dari YN ya kan. Kalau atau fungsi dari YN ya, kalau kita nggak tahu ya gimana kita mau ngitung ininya unbiasednya. Nah, ingat di statmat yang lalu statmat. Nah, ini distribusi dari order statistik. Kan kita mau ke YN. Ntar guys ya. Oke, lanjut. Sorry tadi 2 3. Nah, nah kita mau cari PDF dari YN itu sendiri kan. Nah, kita pakai
kita ingat aja rumus di StatMat, kita nggak usah nurunin sendiri. Kan nanti open book juga kan. Jadi kalian tulis aja nih rumus statistik order. Nah, statistik order ke R adalah ini n faktorial per n min r n min 1 dan seterusnya. Order ke R. Kita tadi order ke R atau YR. Nah, kita tadi mau nyari Y ke berapa sih? Kita mau nyari YN. Nah, berarti R-nya sama dengan N kan. Nah, ini udah gue tulis ini di coretannya ya. Nah, substitusi R sama dengan N ya kan. Karena kita mau cari YN. Nah, kita substitusi R sama dengan N di rumusan ini. Berarti jadi R-1 jadi N-1, terus N-R jadi N-N, dan seterusnya ini jadi N-N. Nah, berarti kan ini bisa dicoret. Ini N-N jadi 1 faktorial jadi 1 kan. N faktorial dibagi N-1 faktorial. N faktorial dibagi N-1 faktorial kan sama aja kayak N dikali N-1 faktorial dibagi N-1 faktorial. Coret kan? Nah, berarti sabar, hapus dulu guys. Berarti ini dibagi ini sama dengan N, ya kan? Terus FY pangkat N-1 tetap. Terus ini N-N jadi 0, pangkat 0 kan? Jadi 1 doang. Nah, ini tetap juga. Nah, udah ketemu rumusan buat statistik order terbesar adalah ini. Ini. Nah, terus eh karena apa ibaratnya? Bentar. Nah, karena kita perlu ini nih, kita perlu F gede Y, itu CDF kan. Kita juga perlu F kecil, PDF. Nah, kita perlu cari PDF CDF, sorry, CDF dari si fungsinya ini sendiri. Nah, ya kan? Makanya kita cari di sini FY YN-nya. Kita integralin dari 0 sampai X dari 2T per theta kuadrat. Fungsi ini sendiri kan, 2X per theta kuadrat ya kan. Nah, jadilah ketemu CDF-nya adalah X kuadrat per theta kuadrat. Terus, udah kita apa namanya? Kita masukin si X kuadrat per theta kuadrat, masukin ke sini. Ya kan? Makanya jadi ini nih. Jadi N dikali, kan ini X kuadrat ya, tapi ini fungsinya GYN, untuk variabelnya YN. Ya udah, kita X-nya kita ganti YN aja. Jadi YN kuadrat per theta kuadrat pangkat N-1 dikali sama PDF-nya itu sendiri. PDF-nya apa? 2X per theta kuadrat. X-nya diganti YN, jadi 2YN per theta kuadrat. Udah nih, sederhanain. Jadi kita ketemu 2N per YN dikali YN kuadrat per theta kuadrat pangkat N. Nah, ini adalah PDF-nya. Nah, udah ketemu PDF, baru ingat, kan kita mau meriksa apakah si Y ini unbiased kan. Nah, syarat unbiased apa? Kita boleh cek Raihan summary ya guys ya. Syarat unbiased. Nih, syarat unbiased adalah ekspektasi dari parameternya itu menghasilkan ekspektasi dari penaksirnya akan menghasilkan parameternya itu sendiri. Ini juga sama. Jadi ekspektasi dari YN si penaksirnya itu harus menghasilkan si theta itu sendiri. Nah, cara ngitung ekspektasi YN gimana ya? Tinggal integralin. Ingat yang di PTP biasa. Ekspektasi dari X ya integral dari X kali Fx. Nah, ini makanya kenapa gue minta kalian cari PDF dulu. Karena sih kita perlu Fx ya kan. Buat nyari ekspektasinya. Makanya kita perlu cari PDF-nya dulu. Udah nih. Masukin aja di integralnya YN dikali PDF-nya FYN. Berarti YN dikali PDF-nya tadi. Terus diselesain integralnya. Mungkin gue nggak bahas detail integralnya karena ini tinggal coret-coret aja kok. Coret-coret gitu kan. Yang konstanta dikeluarin ya kan. Biar nggak kelamaan videonya. Integral jadilah ini. Nah, batasnya 0 sampai theta. Kenapa batasnya 0 sampai theta? Karena integralnya terhadap Y. Y tadi kan gua misalin X sama dengan YN kan. Nah, X batasnya 0 sampai theta. Mana tadi? Nih, X batasnya 0 sampai theta. Nah, ya udah, tinggal substitusi ke dalam batasnya. Jadilah ketemu bahwa ekspektasi dari si YN itu adalah ini. Sorry, gue tulis nih. Ekspektasi dari YN. Oh, betul nggak ekspektasi YN sama dengan theta itu sendiri? Oh, salah. Makanya ini bias. Nah, karena bias, makanya kita disuruh cari
tentukan C agar CYN unbiased. Jadi kita disuruh cari C yang bisa ngoreksi si EYN ini. Nah, makanya eh, kita buat persamaan di sini. C dikali EYN hasilnya harus unbiased theta. Nah, makanya berarti C dikali tadi EYN yang udah kita temuin 2n theta per 2n plus 1 harus sama dengan theta. Nah, berapa C-nya? Ya, C-nya adalah theta dibagi ini sendiri, ya kan? Theta dibagi 2n theta per 2n plus 1. Ini ke atas kan? Jadi theta 2n plus 1 bagi 2n theta. Nah, makanya jadi ini. Dicoretlah tetanya. Ketemu 2n plus 1 per 2n. Jadi C-nya adalah 2n plus 1 per 2n. Nah, maka bisa kita simpulin, biar penaksir YN unbiased, kita harus ngaliin ekspektasi YN sama C, yang mana C-nya adalah 2n plus 1 per 2n. Nah, udah gitu aja. Kayak di sini gue tulis nih, karena ekspektasi penaksir tidak sama dengan theta, maka dicari faktor koreksi C. Nah, untuk mengoreksi biar jadi unbiased gitu. Udah gitu aja nomor 3. Udah 2 3 udah selesai tuh, simple lah, simple ya. Ya gue yakin banget kalian bisa lah. Gue yakin kalian bisa, Cok. Terus kita beralih ke 2022 ya, guys ya, 2022. Sorry bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bakal bahas soal 22. Waduh, kita bakal bahas soal 22 ya, guys ya. Soal 2 bentar, gue buka dulu ya. Soal 22 UTS. Nah, oke, jadi buat soal nomor 1, oke udah record. Jadi buat soal nomor 1 sama kita dikasih statistik order lagi nih bau-baunya. Jadi dimisalin nih ada X1, X2 itu sampel acak dari variabel acak X. Yang mana si X-nya itu distribusinya uniform. Parameternya 0 beta. Parameternya 0 beta. Terus, nah ini dijelasin nih. Y1 itu sama dengan data X yang paling minimum pertama. Y2 itu minimum yang kedua. Paling kecil ke 1, paling kecil ke 2, YN paling kecil ke N, atau paling besar dari seluruh sampelnya gitu. Nah, misal pula Y1 adalah order statistik dari variabel acak X, suruh buktiin bahwa beta MLE sama dengan YN atau order statistik terbesar. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu dong beta MLE-nya apa. Nah, kita MLN dulu uniform ini ya. Mana dua-dua. Nah, tentuin dulu PDF uniform. Kalian jangan asal langsung MLE, kan nggak tahu PDF-nya. Nah, ingat uniform PDF-nya adalah 1 per selisih dari intervalnya itu sendiri. Intervalnya 0 sampai beta kan, ya berarti selisihnya beta kurang 0 ya beta. Jadi PDF-nya adalah 1/, beta gitu kan. Nah, MLE sama step-stepnya kayak 2 3 tadi. Kita tentuin dulu fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood itu perkalian kan, inget kan? Kalau perkalian berarti ya udah ini 1/beta. Sorry, ini nah ini 1/beta kali 1/beta dan seterusnya kan. Berarti ini jadi 1/beta dipangkatkan n karena dikalikan sebanyak n kali gitu ya kan. Nah, kalau gitu kita bisa nulis 1/beta pangkat n sama dengan kalau betanya kita naikin jadi pangkatnya negatif, beta pangkat min n. Nah, eh ini sebenarnya bebas mau di lock likelihoodin atau enggak. Cuma gue prefer lock karena ya lebih gampang aja sih menurut gue. Kalau di len ini kan ini jadi pangkatnya keluar kan. Jadi min n kali len beta sesuai aturan logaritma. Nah, udah tahu log likelihoodnya. Ini kita cari syarat cukupnya. Syarat cukup turunan pertama sama dengan 0. Nah, ternyata min n len beta setelah kita turunin, ini kan turunannya min n kali 1/beta ya kan. Ternyata hasilnya adalah min n per beta. Nggak 0 dong. Loh, kalau gitu fungsi ini nggak punya titik stasioner kan? Bisa kita bilang gitu kan? Berarti kita harus cari cara lain. Nah, cara lainnya gini. Kan kita punya interval X dari 0 sampai beta kan. Nah, tadi
X-nya itu berdistribusi, maksudnya X-nya itu ada X1, X2 dan seterusnya kan. Nah, kalau X harus lebih kecil daripada beta, berarti ya mau X1, X2 ataupun berapapun harus lebih kecil dari beta semua, ya kan? Nah, kalau harus lebih kecil dari beta semua, berarti kita lihat eh, beta yang paling kecil itu siapa? Gitu. Beta yang paling kecil adalah si Xn. Oke, mungkin agak agak mungkin agak susah dipahami, jadi kita pakai angka aja ya. Jadi misalkan ada, sorry gue tulis dulu ininya intervalnya. Misalkan ada x1 misalkan 1, x2 misalkan 2, x3 misalkan 3. Nah, kita mau beta yang maksimum kan karena MLE. Nah, coba boleh nggak gue pilih beta sama dengan 1? Nggak boleh, karena beta harus lebih besar daripada x. Lah, x-nya aja 1, masa betanya juga 1? Nggak boleh kan? Kalau gue pilih betanya 2, boleh nggak? Nggak boleh juga, karena x-nya aja 2, masa betanya 2? Betanya harus lebih besar dari 2 dong, ya kan? Kalau gue pilih x-nya 3, boleh nggak? eh Kalau kita pakai logika yang tadi, sebenarnya nggak boleh. Tapi, sorry, ini kan lebih dari sama dengan beta kan? Jadi, aduh, sorry. Lihat intervalnya dulu, gue lupa. Oh ini, 0 lebih dari X kurang dari beta. Bentar. Karena X harus lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil sama dengan beta. Ini sorry ya, lupa gue tambahin. Nah, berarti di sini kalau gue milih betanya 3, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya karena X kurang dari sama dengan beta. Sorry. Gini. Gimana ya? Gue gak bingung nih jelasinnya. Hmm, ya, kalau sebenarnya boleh misalkan 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3. Kita boleh milih betanya 1, boleh milih betanya 2, ataupun 3. Boleh, karena X kurang dari sama dengan beta kan. Ada sama dengan di sini. Boleh aja. Tapi kita mau maksimum kan. Berarti yang paling maksimum siapa? Paling maksimum 3. Gue milih betanya 3. 3 itu data terakhir kan. Nah, berarti gue harus milih beta data yang paling terakhir. Biar maksimum. Ya dong. Jadi gimana ya? Ya ada balik lagi deh. Kalau kita punya 1, 2, 3, gue boleh milih betanya 1. Tapi ada yang lebih besar dari 1, 2. Gue boleh juga milih betanya 2. Tapi ada yang lebih besar dari 2, 3. Nah, ada yang nggak lebih besar dari 3? Nggak ada. Berarti ya udah, gue paling maksimum gue milih beta adalah 3. Atau kalau kita kita tulis wordingnya gitu ya. Jadi solusi alternatifnya kita harus amatin bahwa intervalnya itu antara 0 sampai beta kan. Yang mana eh, nilai terkecil dari X atau X1 itu akan lebih dari 0 kan. Dan nilai terbesar dari X akan kurang dari sama dengan beta. Nah, sehingga untuk maksimumin si likelihoodnya harus pilih beta terkecil atau pilih X terbesar gitu. Akibatnya beta seminimal mungkin adalah Xn. Nah, tadi lihat definisi di soalnya. Xn sama dengan Yn. Berarti terbukti beta MLE sama dengan Yn. Gitu. Ya, sorry kalau misalkan penjelasan gue di soal ini agak bisa kalian kurang pahami. Chat-chat aja, ntar kita diskusi-diskusi lagi. Itu untuk soal nomor 1. Terus buat soal nomor 2. Jadi di nomor 2 kita sama dikasih sampel acak juga X1 sampai Xn dari variabel acak X. Terus dimisalin ada S kuadrat. Itu seper N dari sigma Xi min X bar kuadrat. Oh, ini bobonya ke arah varians kan. Nah, adalah penaksir untuk parameter variansi sigma kuadrat X atau varians populasi.
Apabila CS kuadrat adalah penaksir unbiased untuk sigma X kuadrat, tentukan berapa nilai C. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu ekspektasi dari S kuadrat itu apa. Nah, ya kan? Loh, kenapa gitu? Ya karena syarat dari unbiased adalah ekspektasi dari penaksirnya, ekspektasi dari S kuadrat itu sama dengan parameternya itu sendiri, sigma kuadrat. Nah, cari dulu berarti. Ya udah, ekspektasi S kuadrat kita masukin aja nih. Rumus S-nya tadi kan 1/n sigma ini kan. Nah, 1/n konstanta bisa kita keluarin dong. Karena kan kita mau fokus ke variabel acaknya aja kan, X kan. Nah, di sini jadi 1/n ekspektasi ini. Nah, ini xi min x bar kuadrat, kita jabarin jadi persamaan kuadratnya. Jadi xi kuadrat min 2 xi x bar plus x bar kuadrat. Nih yang gue tulis di sini, ya kan? Nah, udah kita jabarin, lihat nih ada beberapa sigma yang bisa kita sederhanain. Jadi kita lihat di sini. Yang 2xi x bar itu lihat di sini. Kan integral sigmanya i kan. Terus berarti di sini yang akan berubah adalah xi kan. X bar tetap dia nggak punya i. Berarti x bar konstanta, bisa dikeluarin dua kali x bar. Sigmanya sisa sigma xi. Nah, sigma xi bisa kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Sigma xi per n dikali n. Ini kalau n-nya dicoret jadi sigma xi juga kan, nggak ngaruh kan, ngubah bentuk aja. Tapi kenapa gue ubah bentuk kayak gini? Biar nanti di sini bisa jadi x bar. Ya kan, ini jadi n kali x bar. Nah, jadi bentuknya sigmanya hilang kan, jadi sederhana kan ngelihatnya. Nah, makanya di sini eh eh makanya di sini jadi 2n x bar kuadrat. Ini jadi x bar kan, ini x bar. 2x bar kali n x bar, ya kan. Jadi 2n x bar kuadrat. Nah, terus lihat juga ada lagi yang bisa kita sederhanain, sigma x bar kuadrat. Kan x bar kuadrat konstanta kan? Berarti kan kalau sigma dari x bar kuadrat sama aja kayak x bar kuadrat tambah x bar kuadrat dan seterusnya. Ini kan sama semua. Berarti jadi x bar kuadrat dikali n atau x bar kuadrat sebanyak n gitu kan. Makanya bisa jadi n x bar kuadrat. Nah, udah tuh, udah dua sigma yang kita sederhanain kan. Jadi lumayan lah. Nah, berarti kan tadi yang ini 2x x bar kuadrat jadi ini x bar kuadrat jadi n x bar kuadrat sini kan. Ini kan sama nih sukunya n x bar kuadrat sama n x bar kuadrat. Berarti kan sama aja kayak min 2x ditambah x gitu kan. Jadi min x. Nah, makanya jadi min nx bar kuadrat gitu. Nah, udah. Ini simple nih, sigmanya simple. Jadi ini kan dia nggak apa ya, terikat satu sama lain gitu kan. Xi kuadratnya sendiri, nx bar kuadratnya juga sendiri. Jadi bisa kita pisah sigmanya. Ekspektasi sigma xi kuadrat sendiri dikurang ekspektasi nx bar kuadrat sendiri. Nah, lihat n di sini sama n di sini bisa dicoret kan? Nah, makanya dicoret nih, sini coret. Nah, hilang n-nya. Jadi sisa ekspektasi sigma xi kuadrat dikurang ekspektasi sigma x bar kuadrat. Nah, terus gimana kita nyelesain ekspektasi sigma xi kuadrat sama ini? Kita ingat-ingat dulu. Kita kan dulu punya persamaan bahwa varians x itu sama aja kayak momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin. X kuadrat dikurang EX dikuadratin. Berarti kita bisa buat persamaan dong bahwa EX kuadrat ini sama dengan var x tambah EX kuadrat, ya kan? Kayak yang gue tulis di sini. Ini tinggal pindah ruas saya nih ke kiri, ya kan? Jadi EX kuadrat sama dengan var x tambah EX kuadrat. Nah, ya udah, berarti ini apa namanya? Ekspektasi dari sigma xi kuadrat, sigmanya bisa kita keluarin. Kenapa ya? Karena sifat-sifat ekspektasi kan, kalau ekspektasi x tambah x itu jadi EX tambah XX dan seterusnya gitu kan. Makanya sigmanya bisa keluar. Nah, sabar. Nah, EXi kuadrat jadi var x tambah
EX kuadrat. Jadi var XI tambah EXI kuadrat, ya kan? Sesuai persamaan kita tadi. Var XI apa? Oh, kita udah tahu. Varians dari X itu varians populasi. Varians populasi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Ditambah ekspektasi I dikuadratin. Ekspektasi X di populasi ya mu, ya kan? Ekspektasi X sama dengan mu kan? Mean dari populasi dikuadratin jadi mu kuadrat. Nah, jadilah hasilnya ini. Yang kanan tetap sabar belum dirubah. Nah, sekarang kita geser ke yang kanan. Gimana cara nyelesain yang sigma yang kanan? Nah, sama. Kan tadi persamaannya ini ya, x kuadrat sama dengan var x plus x kuadrat. Nah, sekarang ubah aja x bar di dalam x di dalamnya jadi x bar. Jadi x bar kuadrat sama dengan var x bar ditambah x bar kuadrat. Nah, di sini lagi-lagi kita harus ingat. Pokoknya di StatMat ini nggak lepas dari yang namanya asumsi asumsi IDD ya. Asumsi IDD, identic independent distribution gitu kan. Nah, karena identic independent distribution otomatis var x bar ini var x bar sorry kok var x bar sih. Oh, ke yang kanan dulu, sabar. Asumsi idenya ntar ya. Ini kan tadi var x bar ditambah x bar kuadrat kan. Nah, varian x bar itu sigma kuadrat dibagi n. Kenapa? Ya, kan varian x sigma doang. Tapi kalau x bar kan ada per n ya, rumusnya x bar sigma x per n. Nah, makanya jadi sigma kuadrat per n. Nah, terus x bar kuadrat ya sama aja ekspektasi dari x bar itu sama aja kayak ekspektasi dari x sama aja kayak mu gitu. Ya kan? Makanya jadi mu kuadrat gitu. Nah, baru di sini main asumsi ide-nya. Nah, tadi kan ini sigma dari ini kan, sigma. Oh, gimana tuh bahasanya? Sigma dari varians ditambah mean, ya kan? Waduh, sorry, bentar. Nah, tadi kan ini sigma dari varians ditambah mean. Berarti penjumlahan dari mean dari varians untuk xi ditambah mean dari xi. Nah, kan x-nya id ya, x-nya id. Karena x-nya id berarti varians x1 ditambah varian x2 ditambah varian x3 itu sama aja kayak varian x ditambah varian x ditambah varian x. Otomatis jadi n kali varian x. Yang mean juga sama. Mean x1 ditambah mean x2 ditambah mean x3 dan seterusnya. Aduh, bentar ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Sorry tadi wah nge-crash tuh PC-nya. Nah, jadi eh lanjutkan tadi sigma x sejumlah n dan juga mu sejumlah n. Makanya di sini ada pengali n kali sigma x tambah mu. Nah, gitu. Udah, tinggal kita selesaiin aja nih persamaannya ya kan. Ini n sama n bisa kita coret nih. Nah, makanya n-nya jadi hilang, jadi sisa ini doang. Terus yang ini tetap kan, nggak diapa-apain kan, sigma x kuadrat per n min mu kuadrat, mu x ya. Nah, berarti kan ini ada yang bisa dicoret kan nih? Ada nih, mu x sama mu x kuadrat bisa dicoret kan. Terus ini sisa sigma kuadrat x dikurang sigma x kuadrat per n. Nah, sederhanain. Berarti kan kalau kita keluarin sigma kuadrat x-nya jadi sigma kuadrat x dikali 1 min seper n gitu. Ini satu min seper n-nya kita jabarin juga. Berarti jadi n min 1 per n gitu. Nah, maka oh ternyata ketemu. Ini kan berarti hasil ekspektasi dari apa tadi penaksirnya? S ya, S. Oh, ternyata ekspektasi S kuadratnya sigma kuadrat X N min 1 per N. Unbiased nggak? Enggak. Karena hasilnya nggak parameter itu sendiri. Kan kalau mau unbiased, ekspektasi S kuadratnya harus sigma kuadrat X doang kan? Nah, berarti biar hasilnya sigma kuadrat X doang, harus dikali C, yang mana C kebalikan dari ini, ya kan? Maka C haruslah N per N min 1, gitu.
Paham, paham, paham. Nah, jadi agar CES kuadrat sama dengan sigma kuadrat X, maka C haruslah N per N min 1 atau kebalikan dari ini gitu. Nah, udah itu nomor 2. Berarti sekarang kita nomor 3. Nah, nomor 3 sama nih, kita mainannya mainan sampel X1, X2 dan seterusnya sampai N. Itu sampel dari variabel acak X. Dikasih fungsi densitasnya ini. Nah, kita suruh selidikin apakah penaksir theta topinya 2x bar itu penaksir yang efisien dan konsisten. Terus juga cari densitas dari theta topinya. Nah, sebenarnya mungkin kalau kalian notice fungsi PDF dari soal ini itu sebenarnya nggak memenuhi syarat fungsi peluang. Kan kita tahu untuk sebuah fungsi dikatakan fungsi peluang, dikatakan fs peluang di fungsi peluang itu integral fungsinya harus sama dengan satu kan. Nah, coba deh kalian integralin fungsi ini sesuai batasnya. Hasilnya nggak satu, tapi hasilnya satu per theta. Nah, makanya biar hasilnya satu harus dikali theta. Jadi tiga, jadi pembilangnya jadi 3 theta pangkat 3. Coba cek aja. Harusnya fungsinya 3 pangkat theta 3 kali theta pangkat 3. Jadi di sini udah gua benerin ya. Karena kalau nggak gitu nggak memenuhi syarat peluang dan pasti apa namanya? Pasti bias. Lihat aja nanti. Ntar, waduh, kok ini hilang ya? Nih, jadi pertama kan kita mau nentuin apakah penaksirnya efisien. Nah, jadi kan kita punya 5 kriteria untuk sebuah penaksir itu dikatakan penaksir yang terbaik. Nah, dua kriteria pertama itu tuh saling berkaitan. Kalau tiga yang lainnya, tiga yang di bawah, tiga yang seterusnya itu ya bisa berdiri sendiri lah ibaratnya. Jadi unbiased sama efisien itu berkaitan. Kalau penaksir dibilang efisien, dia harus unbiased dulu. Kalau dia bias, dia otomatis nggak efisien. Tapi kalau dia unbiased, nah bisa dicari dia efisien atau enggak. Makanya kita tentuin dulu apakah si theta sama dengan 2x bar ini unbiased apa enggak. Nah, kita cari dulu. Jadi ekspektasi dari theta itu sama dengan ekspektasi dari 2x bar kan, karena tetanya 2x bar. Berarti duanya konstanta bisa dikeluarin, jadi 2 kali ekspektasi x bar. Nah, ingat ekspektasi dari x bar itu sama dengan ekspektasi dari x. Asumsinya id, asumsikan x id. Tetap, ini nggak ada asumsi lain. Jadi ekspektasi dari x bar itu pasti sama aja kayak ekspektasi dari x atau momen dari populasi gitu. Nah, ya otomatis kita perlu cari tahu dulu dong x-nya, ekspektasi dari x. Nah, cari x ya pakai integral. X kan integral dari x kali fx ya kan. Nah, makanya di sini gua ada nyari integral. Nah, ini. Nah, udah cari selesai integralnya. Ini integralnya tinggal pakai substitusi ya. Berarti kan x dikali PDF-nya. Nah, terus ini yang konstanta 3 theta kuadrat bisa dikeluarin. Jadi 3 kali 2 6 theta 3 theta kuadrat. 3 theta pangkat 3 dikeluarin dikali 2 jadi 6 theta pangkat 3. Nah, nyelesain integral ini bisa pakai substitusi. Substitusi aja x plus tetanya sama dengan u. Jadi kalau kita substitusi x plus tetanya sama dengan u, berarti u sama dengan x plus theta. Loh, berarti x-nya apa? X-nya ya u min theta kan. Nah, ya kan? Nah, x-nya u min theta. Nah, terus jangan lupa juga cari du dx-nya apa. Kalau u sama dengan x plus theta, berarti du per dx sama dengan turunan x 1, turunan theta 0, berarti du per dx sama dengan 1. Du per dx sama dengan 1, berarti du sama dengan dx gitu. Ini buat substitusinya nanti ya. Du sama dengan dx. Nah, terus batasnya juga harus dilihat. Batasnya jangan di skip. Nih, kita lihat. Kalau kalau x-nya menuju tahingga, berarti kan u sama dengan x plus theta. Kalau x-nya menuju tahingga, berarti u-nya tahingga juga dong. Kan u-nya jadi tahingga ditambah theta. Ya tahingga juga kan. Nah, gitu. Berarti batas atas u-nya tahingga.
Terus kalau x-nya menuju 0, berarti U sama dengan X plus theta. X-nya menuju 0, berarti U-nya sama dengan 0 tambah theta. U-nya sama dengan theta, ya kan? Nah, berarti batas bawah integralnya jadi theta gitu. Paling kalau substitusi jangan lupa batasnya. Nah, makanya di sini diubah nih. Batas bawah jadi theta, batas atas masih tak hingga. Nah, terus tadi X jadi U min theta, bawahnya jadi U, integralnya jadi kayak gini. Kita bisa jadi 2, ya kan? Nanti ketemulah integralnya. Ini sorry ya, ini namanya harus di bawah nih. Kan 3 kurang 2 per 6 kan. Jadi 1/6 theta kuadrat. Coret lah nih, 6 coret. Ini coret nih. Nah, jadi hasilnya adalah theta. Oh, berarti ekspektasi ekspektasi theta penaksirnya sama dengan theta sendiri, penaksir populasinya sendiri, parameter populasinya sendiri. Berarti terbukti di unbiased. Kalau udah terbukti unbiased, baru bisa kita terusin. Nah, kita cek apakah efisien apa enggak. Nah, sama kayak 2 3 tadi. Kalau kita mau ngecek apakah dia unbiased, dia efisien, cari dulu variansnya apa. Nah, berarti kita cari varians dari penaksir, variansnya tadi 2x bar, jadi varians dari 2x bar. Berarti kan sesuai sifat dari varians, kalau ada konstanta dikeluarin jadi kuadrat kan. Berarti 2 dikeluarin jadi 2 kuadrat, makanya jadi 4. Nah, varians dari x bar itu akan jadi varians dari x. Kalau x x-nya IID. Ingat, asumsinya IID. Jadi varians penaksir hasilnya adalah 4 kali varians x per n. 4 kali varians populasi dibagi n gitu. Nah, terus varian x-nya apa? Varian x-nya kita cari pakai rumusan yang biasa. Kita cari pakai momen kedua dikurang momen satu dikuadratin, ya kan? Nah, momen kedua nyarinya gimana? Ya, biasa. Kayak integral di StatMat. X kuadrat itu integral dari x kuadrat dikali PDF-nya, ya kan? Nah, makanya di sini x kuadrat dikali 3 theta pangkat 3 per x plus theta pangkat 4. Dikurang sama x dikuadratin. X-nya tadi udah ketemu. X-nya tadi X-nya tuh theta per 2. Karena kan sebenarnya ini gini. Karena sebenarnya ini 3 ya di luarnya. 2 kan asalnya dari 2x bar. Ini aslinya luarnya kan 3. Jadi 1/6 theta kuadrat. Ini kan coret berarti jadi theta per 2. Nah, gitu ya. Makanya X-nya adalah theta per 2 dikuadratin. Nah, mana tadi? Oh, ini. Sama, integralnya substitusinya sama kayak tadi. Substitusi X plus theta sama dengan U juga. Makanya jadi kayak gini. Selesai integralnya, jabarin nih persamaan kuadratnya. Terus integralnya bisa-bisa aja satu-satu, biar gampang tuh. Jadi satu-satu gini. Nanti ketemu hasil akhir integralnya adalah 1/3 theta. Nah, ini kan bisa dicoret nih 1/3 theta. Coret, coret, coret gitu kan. Nah, sisa theta kuadrat dikurang sama mean dikuadratin tadi. Hasilnya theta kuadrat per 2 dikuadratin 4. Jadi theta kuadrat dikurang theta kuadrat 4. Ya kan berarti ini sama aja kayak 1 theta kuadrat dikurang 1/4 theta kuadrat. Jadinya 3/4 theta kuadrat. Nah, itu varian X. Nah, kita perlunya varians penaksir. Nah, berarti tadi rumusnya kan varians penaksir adalah 4 kali var X per N. Berarti 4 kali varians X 3/4 theta kuadrat dibagi N. Ketemulah hasilnya 3 per N theta kuadrat. Ini tinggal coret-coret aja nih. Nah, gampang ya. Terus, nah udah ketemu varians penaksirnya ngapain lagi? Kita tentuin law law Kramer lower bound apa ya? Lupa gue namanya. LRC. Jadi LRC itu dihitung dengan gini. LRC per informasi Fisher kalau var. LRC itu gini. LRC itu 1 per min n informasi Fisher. Nah, ini LRC. Lower bound, law Kramer apa lupa ya. Itu pokoknya LRC namanya. Nah, kita harus cari ini informasi Fisher. Informasi Fisher didapat dari ekspektasi turunan kedua len PDF-nya. Nah, gimana tuh ribet tuh. Ya, jadi fokus aja ke dalamnya dulu. Cari dulu len dari PDF-nya apa.
Tadi kan PDF-nya 3 theta kuadrat per x plus theta pangkat 4 kan. Lenin tuh. Kita lenin pakai aturan logaritma, ketemulah segini nih lennya. Aturan logaritma tuh ya yang simpel kan berarti kali jadi tambah, bagi jadi kurang, pangkat jadi keluar gitu kan. Nah, udah ketemu lennya, turunin. Turunan satunya ketemu segini nih. Turunan keduanya ketemu juga segini. Pakai aturan turunan biasa aja, aturan turunan. Nah, ketemulah turunan keduanya segini. Nah, ekspektasiin dari turunan keduanya ini. Nah, gitu. Berarti kan ekspektasi dari min 3 per theta kuadrat tambah 4 per x plus theta pangkat 2. Nah, lihat. Kita mau ekspektasi ke siapa? Kita mau ekspektasi ke variabel acaknya. Nah, berarti theta kita anggap konstanta kan? Nah, theta karena konstanta, maka ekspektasinya ya konstanta itu sendiri. Ekspektasi 2 itu sama dengan 2, ekspektasi 1 sama dengan 1 gitu. Ekspektasi konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Makanya di sini ekspektasi 3 per theta kuadrat ya 3 per theta kuadrat juga. Nah, terus kita tinggal hitung ekspektasi dari 4 per x plus theta kuadrat. Nah, gimana ini? Ini kalau dijabarin bisa sih, coba agak susah lah. Agak susah pokoknya, agak susah, jadi mending kita pakai rumus ekspektasi aja. Kan kalian ingat kan rumus ekspektasi X itu adalah integral dari X kali Fx kan. Ya udah, berarti ekspektasi 4 per X plus theta kuadrat ya 4 per X plus theta kuadrat kali PDF-nya gitu kan. 4 per X theta kuadrat kali PDF-nya gitu. Balik lagi integralnya sama kayak yang tadi lagi, perlu substitusi lagi. Substitusi X plus theta sama dengan U. Nanti ketemu jadi kayak gini integralnya. Hasil akhirnya adalah min 3 per 5 theta kuadrat gitu. Nah, masukin informasi Fisher yang kita temuin ini berarti apa namanya? Ini informasi Fishernya ya. Ke rumusan LRC 1 per min n kali informasi Fisher. Berarti 1 per min n kali ini min 3 5 theta kuadrat. Jadi hasilnya ini. Udah ketemu LRC, kita cari ini si koefisien apa ya? Gue lupa namanya. Pokoknya si ini harus 1 kalau efisien. Kalau nggak 1 berarti nggak efisien. Rumusnya LRC dibagi varians. Nah, LRC-nya tadi 5 per 3 n theta kuadrat, variansnya 3 theta kuadrat per n. Nah, lihat pas dibagi hasilnya nggak 1. Oh ya udah, berarti ini nggak efisien. Ya lihat aja, ini coret-coret apa? Yang nggak semua bisa dicoret ya, cuma cuma 3 yang bisa dicoret. Eh, cuma n yang bisa dicoret, ya kan? Jadi nggak sama dengan 1. Atau ya dengan kata lain, kalau LRC-nya sama dengan variansnya, maka itu adalah efisien. Udah gitu. Berarti karena ini tidak sama dengan 1, maka ini tidak efisien. Atau variansnya tidak sama dengan LRC-nya gitu. Nah, terus kita udah nentuin efisien, kita juga disuruh nentuin konsisten. Konsisten. Nah, ingat rumus konsisten. Waduh, ini kok hilang juga ya. Konsisten itu limit dari pertidaksamaan Chebyshev-nya harus sama dengan 1. Boleh cek di Raihan Summary ya. Itu lengkap banget tuh. Nah, kita harus cari K di sini. Nah, kita tentuin dulu K-nya gimana. Jadi, K itu didefinisikan dari persamaan ini. Jadi ini rumusan error di Andat kan. Tadi gue udah bilang di 23. Makanya K-nya persamaannya jadi error dibagi akar varians. Masukin aja varians yang kita temu tadi, variansnya 3n per theta kuadrat kan. Masukin sini. Jadi hasilnya K adalah error theta per akar 3n. Itu K. Kita perlunya K kuadrat. Berarti kita kuadratin aja. Jadi error dikuadratin error kuadrat. Terus theta dikuadratin theta kuadrat. Akar 3n dikuadratin 3n. Akarnya hilang. Jadi ini sederhanain. Nah, udah ketemu K kuadrat. Masukin ke limitnya. Nah, jadi 1 per K kuadrat kan. Berarti 1 per error kuadrat theta kuadrat n per 3. Berarti jadi ini dibalik kan, jadi ke atas kan. Jadi 3 per error kuadrat theta kuadrat n. Nah, gitu. Nah, lagi-lagi ingat kata gue di 23 tadi. Kalau n-nya di bawah, dia pasti hasilnya 0. Dan limitnya hasilnya pasti 1. Ya kan? Ya karena ini n menuju tak hingga. N-nya di bawah kan. Berarti ini bakal 3 jadi
3 per tahingga kan. 3 per tahingga kalau dilimitin ya 0. Berarti ini jadi 1 - 0, makanya limitnya jadi 1. Kalau limit Chebyshev-nya jadi 1, maka dia penaksir yang konsisten. Udah gitu aja guys. Berarti terbukti bahwa penaksir ini unbiased, tapi nggak efisien, tapi konsisten gitu. Terus yang kedua, kita disuruh cari fungsi densitas dari theta. Nah, buat nyari fungsi densitas dari theta, nyari fungsi densitas dari theta, itu kita ada beberapa cara. Karena gini, eh kita bisa pakai metode fungsi distribusi atau transformasi. Tapi hasilnya bakal lebih mudah kalau jumlah sampelnya sama dengan 1. Karena nanti theta topinya jadi 2x doang. Kenapa gitu? Karena kan gini, kan ini awalnya 2 x bar kan. X bar itu adalah sigma xi per n. Lu kalau n-nya 1, ya berarti datanya cuma ada 1 kan? Berarti cuma x, n-nya 1, 1. Berarti jadi 2x kan? Nah, mudah. 2x dicari pakai metode transformasi mudah. Tapi kalau n-nya banyak, misalkan n-nya 30, n-nya berapa? Wah, itu ada integral di dalam integral. Jadi kalau 30 berarti integralnya berapa tuh? Ya 30-an lah, banyak lah. Integralnya susah diselesain, kompleks. Dan nanti hasilnya gue tadi udah nyoba hasilnya tuh non elementer lah, pokoknya harus pakai numerik lah kalau nggak salah. Akhirnya fungsinya nggak bisa dibuat dong untuk n sama dengan n tertentu gitu, nggak bisa dibuat. Tapi selain untuk sampelnya 1, kita bisa amatin juga untuk sampelnya tahingga gitu. Nah, ingat dulu kita pernah belajar soal teorema limit sentral kalau nggak salah namanya. Jadi distribusi apapun, kalau sampelnya kita perbanyak, kita banyakin terus sampai ujungnya tahingga, pada ujungnya dia bakal konvergen ke distribusi normal. Makanya di sini gue bilang untuk n menuju tahingga si si apa penaksir bakal berdistribusi normal. Loh normal tapi parameternya apa? Parameternya ya mean sama varians dari penaksir tadi. Kan mean dari penaksir tadi si theta itu sendiri kan. Tadi kita buktiin kalau ekspektasi dari penaksir sama dengan theta itu sendiri kan. Nah, variansnya tadi 3n per theta kuadrat kita buktiin tadi udah. Jadi ini bisa bisa kalau kita amatin ke sampel yang besar. Kalau sampel sama dengan 1 gimana? Nah, kita bisa pakai metode fungsi distribusi atau metode CDF ya. Itu ada di statmat 1 bab 3B kalau nggak salah. 3A itu transformasi 3B transformasi, 3A tuh CDF ya. Nah, kita pakai CDF aja biar gampang. Kalau transformasi kan harus ada Jacobian tuh ya. Nah, susah tuh. Berarti untuk N1 tadi udah gue jabarin bahwa theta penaksirnya bakal jadi 2x atau x-nya adalah theta penaksir per 2. Nah, kita bisa dong bikin bersamaan bahwa f theta y CDF dari theta itu adalah p theta penaksir kurang dari y. Ya kan, ini definisi peluang yang kita belajar di PTP dulu. Nah, theta penaksirnya apa? Theta penaksirnya 2x. Substitusi aja. Jadi kita ketemu bahwa CDF-nya adalah peluang dari x kurang dari y per 2 gitu. Nah, lihat peluang dari x kurang dari y per 2. Ya, ini nggak lain adalah CDF dari x. Gitu. Lihat ya, pokoknya peluang sesuatu kurang dari sesuatu, sesuatu kurang dari suatu variabel lah. Nah, itu berarti CDF dari sesuatu itu gitu. Makanya di sini kita bisa dapat kesimpulan kalau CDF theta sama aja kayak CDF x tapi disubstitusi y per 2. Nah, loh berarti kita perlu tahu cari cari CDF x juga kan. Nah, udah kita tentuin aja CDF x dari rumusan yang kita belajar di PTP bahwa CDF dihitung dari integral dari 0 sampai x dari PDF-nya. Ketemulah CDX-nya adalah ini 1 min theta per 3 per x plus theta pangkat 3. Nah, substitusi x-nya jadi y per 2, makanya jadi kayak gini. Nah, tapi ini baru CDF dari penaksir. Kita butuh PDF. Nah, cara nyari PDF adalah
turunkan CDF-nya. Nah, makanya di sini F kecil theta, F kecil penaksir sama dengan F gede aksen dari penaksir. Turunin. Ketemulah turunannya adalah ini. Berarti PDF-nya adalah untuk N-1 ini. Makanya bisa disimpulin untuk N sama dengan 1, PDF-nya adalah turunan dari CDF-nya tadi. Untuk N-nya tak hingga, dia akan berdistribusi normal. CDF, PDF normal ya tahulah kalian, panjang itu kan. Nah, udah nomor nomor 3 gitu doang. Nah, jadi kuncinya adalah eh Statmat 1 sih. Kalian kalian ingat-ingat belajar-belajar lagi soal metode transformasi, fungsi distribusi dan juga teorema-teorema limitnya itu. Oke, dua-dua udah, kita next ke 21 ya guys ya. 21. Oke, jadi 21 untuk soal satu sama nih, kita diberikan sampel dari variabel acak X yang berdistribusi theta X pangkat theta min 1. Carilah statistik cukup bagi theta. Nah, ingat eh, cara nyari statistik cukup gimana? Kita lihat dulu syaratnya statistik cukup apa. Buka di Raihan Summary. Kita lihat Raihan Summary ya guys ya. Statistik cukup, kriteria 4. Jadi, misalkan X, sampel acak dari X, memiliki kepadatan peluang F, dan misalkan juga Y suatu fungsi dari X. Maka Y dikatakan suatu statistik cukup jika dengan FKP GX itu memenuhi ini. Jadi likelihood dari PDF-nya kalau dibagi suatu fungsi G, yang mana fungsi G itu punya input Y. Nah, gitu. Kalau dibagi, mereka itu bakal ngasilin suatu fungsi yang nggak ngasilin suatu fungsi yang nggak memiliki parameternya itu sendiri. Jadi ibaratnya kita perlu tahu fungsi apa yang dibagi sama likelihood, fungsi apa yang inputnya Y yang dibagi sama likelihood, hasilnya bakal ngasilin suatu fungsi yang nggak punya parameter sama sekali. Nah, gitu. Kalau kita tahu fungsinya, kita tahu inputnya Y itu apa, gitu. Atau langsung ke ini aja soalnya ya, biar gampang. Nih, kita cari likelihoodnya dulu. Berarti likelihood dari ini adalah perkalian dari theta kali X pangkat theta min 1. Theta dikalikan sampai N, berarti theta pangkat N. XI dikalikan sampai N. Ya, jadi XI kali XI kali XI. Makanya tetap sigma perkalian dari XI pangkat theta min 1 gitu. Nah, berarti biar gua ngasilin suatu fungsi H yang nggak ada tetanya sama sekali, ya gua harus ngebagi likelihoodnya dengan fungsi yang sama, ya nggak? Karena logikanya kalau misalkan likelihoodnya itu dibagi sama fungsi yang sama, likelihoodnya itu sendiri, hasilnya jadi satu dong. Satu nggak ada parameter apa-apa. Nah, makanya di sini gue tulis. Perhatikan bahwa seluruh seluruh komponen dari likelihood, jadi nih lihat suku-suku di likelihood ini punya theta semua. Theta pangkat n, x-nya juga punya theta. Nah, maka si fungsi yang baru itu harus sama juga kayak likelihood itu sendiri. Biar mereka saling meniadakan, saling saling coret mencoret. Nah, makanya eh kalau kalau apa namanya, kalau g-nya sama kayak likelihood, berarti input si g adalah si perkalian itu sendiri. Gimana gue jelasin ya? Karena gini, karena kan kita punya fungsi theta x theta min 1. Nah, ini kan si input, ini si y. Kita lihat di sini si inputnya jadi perkalian itu sendiri. Nah, makanya eh statistik cukup dari theta itu adalah inputnya atau si y ini, perkalian si xi. Gitu. Oke, oke. Ya mungkin kalau kata-kata gue kurang bisa dipahami, boleh lah PC-PC aja, nanti kita diskusi ya. Jadi statistik cukup bagi theta adalah perkalian dari xi gitu. Nah, eh kita bakal next ke soal nomor 2. Soal nomor 2, bentar ya, gue buka dulu. 21. Nah,
diberikan juga X bla bla bla, sampel acak dari variabel acak X dengan fungsi densitas. Fungsi densitasnya dipecah-pecah nih untuk theta 0, theta 1, theta 2. Nah, kita disuruh buktiin bahwa ekspektasi X dari ekspektasi X itu harus hasilnya sama dengan theta plus 2 per 6. Coba yang harus kalian pikirin pertama kali adalah berarti kalian harus tahu ekspektasi X dari setiap masing-masing theta. Nah, terus cek apakah ekspektasi X dari masing-masing theta itu kalau di input nilai tetanya hasilnya jadi theta plus 2 per 6 gitu. Itu cara berpikir awalnya. Nah, berarti kita bakal nunjukin bahwa X sama dengan theta plus 2 per 6 kan. Nah, untuk theta 0 hitung X-nya berapa. X kan berarti integral dari X kali PDF-nya kan. Jadinya hasilnya sepertiga. Oh, kita cek. Kalau tetanya 0 emang hasilnya sepertiga. Masukin 0 tambah 2 bagi 6. 2 per 6 sepertiga. Oh, berarti betul. Berarti betul untuk theta 0 gitu. Ini udah gue centang nih. Gue tulis juga X-nya. Theta 1 buktiin juga. Hasilnya setengah. Ternyata X-nya juga setengah. Apa? Iya, hasil X-nya setengah. Oh, betul. Terus untuk theta 2 integralnya hasil 2 per 3 dan EX-nya juga 2 per 3. Oh, ternyata betul. Berarti terbukti kalau EX-nya adalah theta plus 2 per 6. Untuk tetanya 0, 1, 2 gitu. Berarti terbukti udah. Terus yang B, tentukan penaksir untuk parameter theta dengan metode momen. Nah, metode momen ya. Ingat tadi momen tuh teorinya gampang bahwa kalau untuk satu parameter momen populasi akan sama dengan momen sampel gitu kan. Momen satu populasi akan sama dengan momen satu sampel atau EX akan sama dengan X bar ya. EX siapa? EX ya tadi theta plus 2 per 6 sama dengan X bar kan. Maka ditemukanlah ini 6 ke kanan pindah ke kanan berarti 6 X bar, 2 juga pindah ke kanan jadi min 2. Jadi theta theta atau penaksir dari metode momennya adalah 6 X bar min 2. Udah gitu doang, gampang kan. Nah, buktiin apakah MM efisien. Nah, ingat tadi sebelum buktiin efisien, buktiin dulu dia unbiased. Nah, caranya kayak gini. Ekspektasi penaksir. Tadi penaksirnya 6 X bar min 2, masukin ke ekspektasinya. Ini ekspektasi dari min 2 keluarin aja berarti jadi konstanta itu sendiri. Jadi min 2. 6 juga keluarin jadi 6 kali X bar. Makanya di sini nah kita tahu tadi. Nah, di sini ingat hubungan dari tadi gue selalu bilang bahwa EX dari EX bar itu akan sama dengan EX. Jadi ekspektasi dari rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasi kan. Dengan asumsi XIID, otomatis itu nggak pernah lepas kan. Makanya kalau ini sama dengan EX, makanya ini di sini jadi theta plus 2 per 6. Jadi kan EX sama dengan theta plus 2 per 6 kan. Nah, jadi 6 kali EX dikurang 2. Jadi ini namanya coret. Theta plus 2 kurang 2 jadi theta. Oh, unbiased. Udah unbiased baru kita ke efisien. Mau ke efisien, kita cari dulu variansnya. Nah, varians dari penaksir itu kan berarti penaksirnya 6 X bar min 2. Jadi varian 6 X bar min 2. Ini 6 kuadrat ya. Sesuai dengan sifat varians, konstanta dikeluarin jadi kuadrat. Jadi 6 kuadrat varian X bar. Ingat, X bar varian varian mau X bar mau varians X bar itu hasilnya akan sama dengan varians dari populasinya varian X dengan asumsi XID tentunya. Jadi ini hasilnya adalah 6 kuadrat per varian X per N. Kenapa ada per N ya? Karena X bar kan kalau dijabarin jadi sigma SI per N kan. Nah, dari situ makanya ada per N-nya. Nah, kita berarti harus tahu var X-nya berapa. Nah, var X kita hitung dengan EX kuadrat dikurang EX dikuadratin. Nah, tapi gini, efisien itu kan dihitung dengan eh, apa namanya? Koefisien ini ya, LRC dibagi varians. Nah, kalau kalian notice, ini kan tetanya terpecah belah gitu, diskrit 0, 1, 2. Berarti bawahnya juga pasti diskrit dong. Diskrit kan? Atau bawahnya konstanta lah, boleh bilang kayak gitu. Bawahnya konstanta gitu. Nah,
Tapi LRC-nya, kalian lihat, LRC itu kan 1/min n informasi Fisher, dan informasi Fisher dicari dari ekspektasi turunan kedua. Berarti min n turunan kedua dari len f discrete. Nah, len f lah, apa namanya, f-nya sendiri apa? F-nya sendiri kalau kalian lihat dari sini, f-nya selalu punya x PDF-nya. Jadi 1/2 akar x. Ini 1 kali x pangkat 0 kan ibaratnya. Ini juga 2 kali x. Nah, x berarti nanti kan kalau kita di sini kalikan len, jadi len dong. Nah, len dibagi discrete, hasilnya nggak bakal pernah 1. Iya dong. Log berapapun dibagi 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 suatu angka yang random itu hasilnya nggak bakal pernah 1 kan. Kalau kita log bagi sama log ya pasti 1, cuma log dibagi sama angka tertentu. Len ya, lebih spesifiknya len dari suatu fungsi, malah len dari suatu fungsi yang akan menghasilkan fungsi lagi gitu. Ya otomatis tidak bakal 1. Dan sebenarnya ini nggak bisa dianalisis gitu ibaratnya. Udah, jadi dia tidak bakal efisien gitu. Udah, terus kita nyari apa lagi? Bentar. Udah ya, nomor 2 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kita dikasih sampel Y1, Y2 dan seterusnya dari variabel acak Y, yang mana Y-nya distribusi uniform. Terus diketahui distribusi prior dari theta adalah seperti ini. G theta bersyarat Y dan seterusnya 1/2 min Y bar. Dan G theta bersyarat Y-nya akan sama dengan 0 untuk theta lainnya. Nah, kita disuruh tentuin penaksir bias dari parameternya. Ingat, penaksir bias itu adalah ekspektasi dari parameternya bersyarat Y gitu kan. Kayak tadi gue udah bilang, gue udah jabarin rumusan peluang bersyaratnya kan. Nah, ini juga nih. Karena Y itu distribusi uniform, maka PDF-nya adalah 1/θ kurang 0 atau 1/θ gitu. Nah, berarti karena theta penaksir bias adalah ekspektasi bersyarat dari parameter syarat Y, berarti ya parameter itu sendiri dikali fungsi bersyaratnya dan diintegralkan terhadap parameter itu sendiri. Nah, lihat parameternya dibatasi dari Y bar sampai 2, dibatasi dari Y bar sampai 2. Makanya integralnya adalah dari Y bar sampai 2 gitu. Nah, tinggal substitusi aja G bersyaratnya kan udah dikasih di soal. 1/2 min Y bar ya kan. Substitusi ke dalam sini, udah. Nah, lihat integralnya terhadap theta. 1/2 min Y bar konstanta, keluarin aja. Berarti integralnya terhadap theta aja. Ketemulah hasil akhirnya adalah hasil akhir dari integralnya adalah ini nih. 1/2 min Y bar kali 4 min Y bar per 2. Nah, ini 4 min Y bar kan bisa kita, min Y bar kuadrat kan bisa kita jabarin pakai rumusan ini ya, apa, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B kan. Nah, udah, makanya di sini kita jabarin jadi gini ya kan. Nah, gitu. Makanya bisa dicoret-coret nanti. Ini coret kan, ini coret gitu kan. Jadi 2 plus Y bar per 2 sisanya gitu. Jadi theta biasnya, penaksir biasnya adalah 1 plus Y bar per 2. Nah, udah gitu doang. Aman ya, aman ya. Nah, terus yang nomor 4. Jadi nomor 4 kita ada 2 sampel, Z1, Z2. Sekarang sampelnya nggak N lagi. Terus ada peluangnya, ini tabel peluangnya untuk Z sekian, peluangnya sekian. Tentuin penaksir untuk, bentar ya guys. Nah, kita disuruh tentuin penaksir untuk parameter theta dengan metode momen. Nah, oke, langsung saja kita ke TKP ya. Nah, ingat tadi metode momen, kita bakal ngesama denganin populasi, momen populasi sama dengan momen sampel. Nah, kita berarti perlu cari momen sampel dulu, momen populasi dulu. Lihat parameternya ada berapa? Parameter ada 1. Berarti kita harus cari momen populasi ke 1. Nah, momen populasi ke 1 kalau discrete ya kayak di StatMat dulu, berarti sigma dari Z sama kali peluangnya itu sendiri. Ya kan?
Z kali peluang Z sama dengan Z. Nah, masukin aja. Untuk Z-nya min 1, berarti peluangnya theta per 2. Berarti min 1 kali theta per 2. Ditambah Z-nya 0, peluangnya 1 min theta. Ditambah Z1, peluangnya theta per 2. Nah, oh ternyata untuk momen populasi 1 hasilnya 0. Nah, tadi seperti yang gue bilang, karena momen satunya 0, kita nggak bisa analisis dong, karena nanti persamaannya jadi persamaan parameternya jadi 0 gitu. Parameternya jadi hilang gitu. Makanya sekarang kita pakai momen kedua, nggak apa-apa. Kita pakai momen kedua. Kalau momen kedua ya Z-nya tinggal dikuadratin. Sorry, lupa. Nah, jadi min 1 kuadrat kali peluangnya, 0 kuadrat kali peluangnya, dan seterusnya. Ketemu hasilnya theta. Nah, udah kalau ketemu hasilnya ya udah berhenti. Berarti kita pakai momen kedua ya. Nah, amati nih. M2 sama dengan M2 sesuai yang gue bilang tadi. Bahwa momen populasi sama dengan momen sampel gitu. Berarti EZ kuadrat sama dengan momen sampel dikuadratin 1/n sigma ZI kuadratin. Nah, karena sampelnya cuma ada 2, Z1 dan Z2, ya berarti sigmanya Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat gitu kan. Berarti tetanya adalah 1/n kali ini. Maka teta momennya adalah Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat per N gitu. Udah gitu doang buat A. Nah, terus yang B kita suruh selidikin apakah penaksir yang udah kita temuin ini efisien apa enggak. Nah, konsisten apa enggak gitu. Ingat, buktiin konsisten kita pakai limit Chebyshev. Limit Chebyshev harus nyari K. Di dalam K ada varians. Nah, berarti kita cari varians dulu. Nah, varians dari penaksirnya Z1 plus Z2 per N. Terus N-nya konstanta kita keluarin dari per N kuadrat. Asumsinya Z IID, makanya var Z1 tambah var Z2 sama dengan apa namanya? N var Z gitu, bisa kan? Nah, terus karena var Z per N, maka hasilnya var Z per N, makanya varians penaksirnya kita harus cari dulu var Z-nya apa gitu. Ini Z kuadrat ya, sorry. Z kuadrat. Z kuadrat. Nah, varians rumusnya apa? Ekspektasi sesuatu pangkat 2 dikurang ekspektasi sesuatu dikuadratin gitu kan. Berarti ekspektasi Z kuadrat dikuadratin, makanya Z pangkat 4 dikurang ekspektasi Z kuadrat dikuadratin. Nah, makanya jadi kayak gini nih bentuknya per N. Kita masukin aja nih, karena gini nih. Z kuadrat itu sama dengan Z4 kalau kalian notice. Karena min 1 kuadrat sama aja kayak min 1 pangkat 4. 0 sama 1 pun sama. 0 sama 02 sama 04 sama. 1 pangkat 2 sama 1 pangkat 4 sama. Otomatis ekspektasinya juga sama. Jadi makanya theta juga. Jadi theta dikurang ekspektasi Z kuadrat, theta dikuadratin. Jadi theta kuadrat per N. Jadilah bentuk var-nya seperti ini. Nah, kita masukin ke persamaan K. Jadi K-nya adalah error per variance. Maka jadi kayak gini. Kita kuadratin. Jadi error kuadrat. Akar N jadi N. Theta kali 1 min theta jadi akarnya hilang. Nah, masukin ke limit Chebyshev-nya di sini. Masukin. Ini kan bisa disederhanain ya. Ini naik ke atas. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, lihat N-nya ke tahingga. Berarti bawahnya menuju tahingga kan. Jadi theta 1 min theta per tahingga. Ini menuju jadi 0 limitnya. Ya kan. Makanya jadi 1 min 0 hasilnya 1. Hasil limitnya 1, maka penaksirnya konsisten. Gitu guys. Udah gitu aja tuh. 21 selesai ya. Kita langsung pindah ke 20. Nah, buat yang 20, sabar. 20. 19, sorry 19. 19. Sorry 19. Nah, 19 nomor 1 nggak gue kerjain karena tadi kalian lihat ini udah dibahas di berapa tadi ya? 22 kalau nggak salah. Sama kan fungsinya kayak gini, cari penaksir, cari momen, MLE ya kalian bisa lah ini latihan textbooks banget lah. Kalian tanya AI manapun masih ngerti lah. Kita nyelesain nomor 2 aja. Ntar guys.
Nah, buat nomor 2, jadi kita ada sampel acak juga, Y distribusinya ini seperti eta uniform ya. Di mana Y-nya itu dalam satuan 10 pangkat 7, berarti dalam satuan 10 miliar, dalam satuan 10 miliar. Kita dikasih distribusi prior. Ini nih priornya tau theta sama dengan 1. Yang A nanya, kalau kerugian ditanggung perusahaan eh, loss function theta, delta sama dengan theta min delta kuadrat, di mana tetanya itu konstanta yang menyatakan premi, kita suruh ditentuin penaksir bias, di mana penaksir biasnya adalah mu L sama dengan ekspektasi L gitu. Baru nanti ketemu ekspektasi L, kita pakai buat nyari rumus yang B gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian nginget prinsip bias tadi, prinsip Bayesian tadi, kalian bisa nyelesain soalnya dengan gampang gitu. Oke, karena dia bias, berarti kita akan mencari ekspektasi bersyaratnya. Karena peluang secara Bayesian gitu ya kalau nggak salah itu tuh dia akan update terus menerus dengan informasi yang baru. Makanya selalu ada syarat di bias gitu. Makanya ekspektasi L adalah ekspektasi dari theta min delta kuadrat disyaratkan Y gitu. Jabarin theta min deltanya jadi persamaan kuadrat kayak gini kan. Nah, pisahin satu-satu pakai sifat ekspektasi. Jadi theta kuadrat sendiri, 2 theta delta sendiri, delta kuadrat sendiri. Karena kita mau ekspektasi terhadap theta ya, berarti delta itu konstanta kan. Nah, makanya bisa dikeluarin di sini delta deltanya. Nah, lihat kita perlu apa? Kita perlu ini. Kita perlu ekspektasi theta syarat Y kuadrat, ekspektasi theta syarat Y juga yang pangkat 1. Nyarinya gimana? Nyarinya sama aja pakai integral bias lagi. Cuma lihat, berarti kan ekspektasi theta syarat Y berarti integral dari theta kali fungsi bersyarat theta syarat Y gitu. Kita integralinnya terhadap theta, ya kan? Karena ekspektasi terhadap theta, integral terhadap theta. Lihat batas theta. Eh, theta dibatasin. Jadi theta 0 y theta. Lihat, theta lebih besar dari y. Tapi kita tahu y itu ada y1, y2, y3 dan seterusnya. Berarti kan kalau kita jabarin interval ini jadi kayak gini. Y1, Y2, Y3, theta. Atau Y terbesar akan lebih kecil dari theta gitu. Ya kan? Makanya di sini gue bilang Y max Y max untuk batas bawah dari theta itu sendiri gitu. Ini intuisinya sama kayak tadi yang beta MLE sama dengan statistik order dari YN gitu. Gitu. Nah, oke, kita cari integralnya. Nah, ingat peluang bersyarat, cara nyari G theta syarat Y pakai aturan peluang bersyarat. Jadi G theta syarat Y pakai aturan ini, makanya bisa berubah jadi gini. Nah, udah kita cari satu-satu. G theta, G theta udah dikasih belum? Belum ya. Tapi G theta kita bisa cari. G theta kan tinggal gini, kan G Y theta bersyarat theta, tapi Y-nya ada banyak, berarti G Y1 dan seterusnya. Kalau ada banyak berarti kita kaliin kan, jadi likelihood kan. Nah, kita kaliin untuk Y1, Y2 dan seterusnya. Makanya di sini G theta-nya jadi gini. Gitu. Jadi theta pangkat min n. Nah, G theta-nya itu adalah fungsi priornya. Nih, diketahui distribusi prior untuk theta adalah tau theta sama dengan 1, berarti G theta sama dengan 1. Nah, selain kita nyari ini, kita juga perlu nyari GY. Gimana cara nyari GY? GY adalah marginal dari gabungan antara Y dan theta gitu. Makanya kita perlu cari tahu dulu Y gabungan dari join distributionnya dari Y theta apa. Nah, GY theta itu cukup kalian ini lihat
Y theta atau fungsi gabungan antara theta dan Y adalah perkalian dari Y secara theta dan priornya. Berarti kan ini kali ini kan. Nah, ya kan? Makanya di sini theta min n kali satu. Jadi fungsi gabungannya adalah theta min n. Nah, GY-nya marginal. Kita mau nyari Y, berarti integralin terhadap theta, gitu kan? Prinsip integral marginal kan, fungsi marginal. Integralin dari fungsi joinnya terhadap d theta, ketemulah marginalnya adalah ini Y max min n plus 1 per n min 1. Oke. Nah, udah kita tahu semua ini, tahu ini masukin ke integralnya, masukin aja, masukin di sini. Lihat integral terhadap theta, berarti yang bukan theta keluarin. Ini bukan theta nih, Y max n ini bukan theta ya, keluar di sini. Integral terhadap theta doang dan hasil akhirnya seperti ini integralnya. Ini nggak susah kok, integralnya bisa kalian kulik-kulik sendiri ya. Nah, itu kalau tetanya 1. Kalau tetanya 2 gimana? Kalau tetanya 2 berarti di sini ini bakal jadi plus 1 kan? Ini bakal jadi apa namanya? Bakal jadi, oh ini nih gue udah tulis, sorry. Nih. Jadi sini nanti tetanya min n plus 2. Kalau theta pangkat 1 nih jadi min n plus 1 gitu kan. Nah, karena min n plus 2 nanti y max-nya bakal jadi kuadrat. Terus n-nya juga jadi min 3. Kalian bisa coba integralin deh dari sini. Kalian liatin dari sini. Hasilnya bakal sama. Hasilnya bakal n min 1 per n min 3 y max kuadrat. Nah, kita ketemu rumusan dari e theta syarat y adalah itu. Nah, kita substitusi ke rumusan EL-nya. Tadi kan EL tuh didefinisikan seperti ini kan. Masukin satu-satu, ini masukin. Jadi ketemulah ini rumusannya. Nah, EL ini rumusannya baru kita pakai di soal B. Jadi, untuk ngitung akar dari rata-rata besar kerugian, itu pakai rumusan ini. Cari Y max. Cari yang paling besar siapa? Di sini 8,09 paling besar ya. Substitusi 8,9. Datanya ada 11, berarti oh ini 11 kurang 1 ya. Sorry gua salah tulis. 11. 11. Nah, masukin semua datanya. Deltanya 6,5. Kenapa 6,5? Karena Y-nya dalam satuan 10 pangkat 7 gitu. Berarti deltanya juga harus dalam satuan 10 pangkat 7. Makanya jadi 6,5. Jangan 65 juta. Kalau mau deltanya 65 juta, Y-nya jadiin puluhan miliar juga gitu. Ketemulah hasilnya 7,204. Kita suruh cari akar dari rata-rata atau resikonya ya kalau kita di Manju belajar. Berarti akar dari rata-ratanya adalah akar dari 7,2, hasilnya 2,68413 atau kalau dirupiahin 26.841.300. Nah, artinya resiko dari premi 65 juta ini adalah 26.841.300 atau standar deviasinya ya. Nah, udah disitulah selesai. Jadi STC kita sampai situ aja teman-teman untuk sementara. Untuk yang 2019 akan 2019 karena patternnya sama ya. Untuk yang ini yang kuis 1 nih, ini kan sama ya, nyari CT kuadrat, T kuadratnya varian sih sama kayak tadi yang 23 apa lupa gua. Terus ini juga cari informasi Fisher, ini kan tinggal masukin aja. Ini juga tadi 22 di 21 juga udah dibahas nih. Dalam banget ini udah. Variance udah dibahas juga. Cuman ganti distribusi aja. Tunjukkan bahwa max ini juga udah dibahas. Udah dibahas di 23 kalau nggak salah. Yang ada statistik order kan. Cuma ganti distribusi aja nih. Nah, udah. Kalian bisa lah. Gue yakin kalian bisa. Pasti bisa. Oke, mungkin sekian dulu ASTC kita kali ini ya guys ya. Good luck, semangat belajarnya. Semoga lancar lah. Oke. Goodbye, dadah.